kali bergabung. Bersama kita telah bergabung sebetulnya 28 gereja dari berbagai denominasi dan tempat, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, bahkan sampai ke luar Pulau Jakarta. Ada di antara kita bahkan berasal dari gereja di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Bekasi, di Magelang, juga ada yang dari Tarakan, Kalimantan Utara, bahkan di GKP KB Sion Bekut, ada juga dari Pamulang, dan bahkan ada juga yang dari NTT Kupang. Selamat bergabung bersama dengan kami. Topik webinar kita pada kali ini adalah apakah jalan keselamatan hanya melalui Yesus? Mungkin kalau bagi kita yang berbicara tentang hal ini dengan sesama kita orang Kristen, maka pernyataan ini dapat diterima dengan mudah. Dengan iman kita mengakui bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi ketika kita berbicara dengan saudara kita yang berlainan agama, apakah pandangan ini bahwa keselamatan hanya melalui Yesus adalah pernyataan yang sombong? Dan bagaimana pernyataan ini dapat kita pertanggungjawabkan? Dan benarkah semua agama mengajarkan hal yang sama berkaitan dengan keselamatan? Hanya caranya saja yang berbeda. Artinya, banyak jalan menuju keselamatan. Apakah betul pernyataan ini? Dan bahkan mungkin sebetulnya terkadang kita sendiri bingung atau tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari orang-orang di sekitar kita. Maka pada kesempatan kali ini mari kita memperlengkapi diri agar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka atas iman kekristenan kita. Bahkan mungkin sebetulnya kita menjawab keraguan yang muncul di dalam diri kita sendiri. Baiklah, mari sebelum kita memulai, saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kami meminta kesediaan Pendeta Suryawan Edi untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Tuan Musa. Baik, Bapak Ibu, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara ini, dan kita percaya Tuhan hadir bersama kita akan memberkati kita semua melalui hamba-Nya yang Tuhan sudah utus. Mari kita sekali lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan dan anugerah-Nya, sehingga betul-betul kita mendapatkan berkat yang Tuhan sudah persiapkan, yang kita percaya akan memperbaharui kehidupan kita senantiasa. Mari kita sehati berdoa. Bapa di surga, juga yang begitu dekat dengan kami pada saat ini dan di sini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama dari berbagai macam tempat. Bersama untuk membicarakan dan mempelajari kebenaran dan isi hati Tuhan sendiri. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang setia, yang Tuhan sudah pakai di mana-mana, dan terus Tuhan pimpin sampai di tengah kami ini, melalui webinar malam ini akan menyampaikan suatu pembahasan yang sangat penting, mendasar, dan mempengaruhi kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, tolong kami sekalian, hamba-Mu juga kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapak Samuel Sugierto. Tuhan memakai beliau di tengah kami. Dan Tuhan, Engkau sendiri membimbing acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga memimpin rekan-rekan dalam perjalanan untuk bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan, biarlah kami berjumpa dengan Engkau dalam anugerah-Mu. Biarlah kami dipimpin Roh Kudus, mengerti kepada kebenaran itu dan membebaskan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang baru yang Tuhan hendak pakai. Terima kasih Bapa Surgawi, segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya dan kami serahkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Suryawan Edi. Dan ada beberapa hal saudara-saudara yang mungkin kita perlu perhatikan. Yang pertama, kami meminta kesediaan para peserta webinar untuk mencantumkan nama diikuti dengan asal gereja pada screen Bapak Ibu sekalian.
sesuai dengan pendaftaran. Dan para peserta harus mematikan suara atau mute. Namun untuk video bisa tetap dinyalakan atau dimatikan, silakan bisa dipilih. Dan diharapkan selama webinar berlangsung tidak melakukan chat to everyone. Jadi chat itu dihimbau hanya untuk dipakai bagi pertanyaan-pertanyaan yang saudara ingin sampaikan kepada narasumber kita. Dan jika selama pemaparan materi dan kemudian ada timbul hal-hal yang mau ditanyakan, dapat langsung melakukan chat ke screen yang ada tulisannya Ask Pak Sam. Ya, jadi Ask Pak Sam hanya itu satu-satunya tempat untuk saudara bisa melakukan chat dan memberikan pertanyaan. Acara sendiri akan dibagi dua. Yang pertama adalah sesi pembahasan selama 60 menit yang akan dibawakan oleh Pak Samuel Sugierto. Dan selanjutnya adalah sesi tanya-jawab selama 45 menit. Topik pembahasan kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pak Samuel Sugierto, MTH. Saya rasa sebetulnya mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mendengarkan seminar atau webinar yang dibawakan oleh Pak Sam. Tetapi mungkin sedikit perkenalan lebih lanjut, karena tak kenal maka tak sayang ya Pak Sam. Pak Samuel Sugierto atau biasa kita kenal dengan nama Pak Sam atau Kosem adalah salah satu co-founder atau pendiri Gerakan Apologetika Indonesia bersama dengan Pendeta Yakub Trihandoko dan Bapak Bejo Oli. Beliau meraih gelar Magister Teologi dari STT Saat di Malang. Dan pada saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Kerohanian, sekaligus juga dosen pengajar di Universitas Kristen Petra, Surabaya. Beliau sangat bersemangat dalam pelayanan kaum muda, terutama dalam penjangkauan melalui pemberitaan Injil untuk memperlengkapi mereka menjadi murid Kristus dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Saya rasa langsung saja, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Sam untuk menjadi narasumber kita. Silakan Pak Sam. Oke, terima kasih Bu Caroline. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya sungguh bersyukur punya kesempatan kembali mengunjungi secara khusus GKI Bungur sebagai tuan rumah hari ini, meskipun secara virtual. Dan juga bersyukur di tengah-tengah kondisi pandemi, di mana nggak bisa kemana-mana, tapi justru kita bisa berjumpa via udara, ya, berjumpa melalui via Zoom ini. Ini merupakan salah satu berkat Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan dan tantangan kita hadapi sampai dengan saat ini. Kita belum lepas dari pandemi COVID-19. Tetapi kita terus berdoa kiranya kasih karunia pertolongan Tuhan memberkati setiap kita. Dan saya juga berdoa bagi rekan-rekan sekalian tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk boleh menjalani aktivitas kehidupan dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan rekan-rekan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, tadi perkenalannya sudah rasanya sangat komplit banget ya. Perasaan kemarin saya ditanyain mau CV-nya apa, saya tulis singkat kok jebusannya kok panjang ya. Jadi saya pikir sudah tidak perlu melakukan perkenalan lebih lanjut. Nah, kita akan memasuki materi kita Bapak Ibu. Saya harus jujur mengakui Bapak Ibu, topik ini merupakan sebuah topik yang sangat luas. Tadi ketika Bu Caroline membacakan daftar-daftar pertanyaan yang sangat berkaitan dengan topik ini, saya harus jujur mengakui tidak semuanya bisa diuraikan. Tidak semuanya. Maka nanti jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab dengan baik, bisa jadi sudah disebut, disingkat, tetapi mungkin belum terjawab secara tuntas, silakan nanti Bapak Ibu bisa menanyakan kembali pada waktu kita melakukan sesi tanya-jawab. Nah, Bapak Ibu, maka memulai dari bagian ini, tema kita adalah apakah jalan keselamatan hanya melalui Yesus saja. Nah, maka rekan-rekanku, di sini kita sebenarnya mempunyai dua titik masalah. Ada dua titik masalah. Oh ya, sebagai informasi, saya tidak akan share screen Bapak Ibu ya, tetapi layar di belakang PPT, di belakang background saya ini akan sekaligus menjadi layar PPT Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum saya masuk ke dua titik masalah, bolehkah saya diinfo, karena di tempat saya semuanya freeze nih, apakah suara saya terdengar atau sedang putus-putus? Masuk Pak, jelas. Oh, oke. Ya, oke. Berarti gambarnya saja yang saya memang nggak bisa melihat dengan jelas ya, hanya putus-putus. Oke, that's okay, nggak masalah. Oke, Bapak Ibu, dua titik masalah yang ada di dalam isu tema kita, yaitu hanya, dan yang kedua, Yesus.
Yang menjadi problem yang seringkali orang pertanyakan adalah kenapa sih kok hanya, perhatikan ya, bobot penekanan cara saya menyampaikan, hanya melalui Yesus. Kenapa kok tidak banyak jalan yang lain? Nah, itu adalah penekanan yang pertama. Jadi yang menjadi masalah itu adalah hanyanya. Dan yang kedua adalah kenapa kok Yesusnya? Kenapa kok tidak melalui misalnya jalan si A, si B, dengan cara si A, si B. Tapi kenapa kok khusus melalui Yesus? Ada apa dengan Yesus? Nah, sebenarnya adalah dua titik masalah yang kemudian ada di dalam isu ini, yang dua-duanya sangat luas, dan saya ajak kita melihat beberapa bagian saja di antaranya. Nah, sekali lagi ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sempat dibahas, silakan Bapak Ibu bisa tanyakan pada waktu kita sesi tanya jawab. Kalau ditanya ya, dua titik masalah ini hanya dan Yesusnya, manakah yang lebih menjadi problem? Dua-duanya problem. Cuman pertanyaannya adalah lebih menjadi problem. Nah, ada menurut survei ya, menurut berbagai macam sumber, maka sebenarnya yang menjadi problem itu bukan Yesusnya. Ada banyak orang yang bisa menerima Yesus. Sebagai contoh, ajaran-ajaran tertentu yang kemudian mencampurkan berbagai macam agama-agama, atau yang seringkali dikenal sebagai sinkretisme agama, tentu tidak menolak jalan keselamatan melalui Yesus. Yang ditolak adalah jalan keselamatan melalui Yesus saja. Jadi yang problem itu hanyanya. Gitu ya. Termasuk beberapa agama juga mengakui ajaran Yesus sebagai ajaran yang baik, ajaran Yesus sebagai ajaran yang benar, dan ajaran Yesus juga adalah ajaran yang harus diikuti. Tetapi yang ditekankan adalah bukan hanya Yesus, tetapi Yesus merupakan salah satu dari sekian banyak jalan keselamatan. Maka yang menjadi problem utama sebenarnya adalah hanya. Meskipun nanti di belakang kita akan lihat dengan waktu yang mungkin lebih singkat, yaitu adalah apa sih penolakan orang-orang kalau Yesus itu yang kemudian menjadi jalan keselamatan. Tetap ada orang-orang pandangan-pandangan isme-isme filsafat yang menolak Yesus sebagai jalan. Dan kenapa kita sebagai orang Kristen tetap mempercayai akan hal tersebut? Nah, maka saya rindu mengajak kita sekarang belajar melihat satu demi satu isu ini. Mulai dengan problem hanya. Kenapa sih kok orang itu bermasalah dengan kata hanya ini ya? Hanya Yesus saja. Kenapa kok itu yang bermasalah? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ada orang yang berpikir demikian. Kalau jalan itu hanya Yesus, maka yang datang kepada Yesus kan jumlahnya pasti terbatas. Perhatikan ini statement ya. Kalau jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus, maka orang itu untuk bisa kenal Yesus, untuk bisa tahu Yesus, untuk bisa hidup di dalam Yesus, itu jumlahnya pasti cuma sedikit. Maka orang-orang seperti ini mulai mencoba mempertanyakan, bukankah Allah itu adalah Allah yang maha kasih? Ya? Kalau Allah itu maha kasih, maka seharusnya Allah tidak membuat satu jalan. Allah membuat banyak jalan. Oke, itu pandangan pertama ya. Allah itu bisa membuat banyak jalan. Tidak mesti cuma satu jalan. Ataupun kalau mau satu jalan, jalannya yang besar dong. Jangan jalan yang sempit. Yaitu harus melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Bisa jadi loh, Allah itu membuka jalannya satu, tapi jalannya lebar sekali. Dan di dalam wacana kekristenan, ada orang yang percaya hal tersebut. Contohnya adalah orang-orang Kristen yang percaya begini. Jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Tetapi tidak perlu kamu percaya dan menyerahkan hidupmu kepada Yesus historis yang pernah hadir di dalam dunia ini, yang kemudian datang menjadi manusia dan kemudian mati di atas kayu salib. Tidak perlu. Ketika engkau itu berbuat baik, ketika engkau itu hidup saleh, mencari kebenaran, maka pada waktu itulah sebenarnya engkau sedang mengikuti Yesus. Yesus hadir di dalam segala sesuatu. Yesus hadir di dalam perbuatan baik. Yesus hadir di dalam pencarian akan kebenaran. Yesus hadir di dalam kesalehan ritualistik yang kita kerjakan dan kita lakukan. Sehingga sebenarnya jalan ini adalah jalan yang luas.
Nah, ini salah satu penafsiran yang tentu saja kalau kita membaca Alkitab bukan demikian. Karena jelas Alkitab memberitahu hanya di dalam pribadi. Tepatnya pribadi. Bukan konsep Yesus. Tapi pribadi Yesus. Hanya kepada Dia sajalah keselamatan itu ada. Sehingga pertanyaannya adalah, kenapa ya Allah kok maha kasih? Kenapa tidak berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang dengan cara bisa jadi menyediakan banyak jalan atau jalan yang memang lebar? Nah, ini opsi pertentangan yang pertama. Ada orang yang memikirkan hal seperti ini sehingga kemudian meragukan apakah memang benar apa yang menjadi konsep kekristenan, bahwa Yesus Kristus, pribadi dan karya keselamatan di dalam dirinya itulah satu-satunya jalan keselamatan. Sementara, ini judulnya adalah problem ini the love of God. Jadi yang bermasalah adalah kasih Allah itu mungkinkah hanya sekecil itu. Sementara pandangan yang kedua adalah problem goodness of man. Yaitu apa? Ada begitu banyak realita orang-orang yang baik. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin orang-orang baik ini dibiarkan binasa? Bukankah kita seringkali menjumpai orang-orang yang baik? Kita inilah yang seringkali berprasangka buruk terhadap orang. Kita yang seringkali rasis. Kita yang seringkali orangnya tidak tepat memandang sesama kita. Padahal sebenarnya kalau kita itu mencoba melihat realita yang ada di sekeliling kita akan mendapati begitu banyak orang baik. Pertanyaannya adalah, kalau orang baik ini tidak kenal Yesus dan tidak percaya kepada Yesus, apakah orang-orang ini tidak diselamatkan? Nah, kalau kita mendasarkan jawaban kepada teks Alkitab bahwa hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, maka sebenarnya kita bisa mengatakan, ya jelas tidak. Kalau dia tidak hidup di dalam anugerah Tuhan yang diberikan di dalam Yesus Kristus, yang diterima melalui iman. Tentu, meskipun dia orang baik, tidak akan diselamatkan. Itu mungkin jawaban yang sering kita lontarkan. Tetapi orang tetap masih bisa bertanya, kamu yakin? Bahkan kalau boleh dibandingkan, loh ya, kebaikan mereka dengan kebaikan orang-orang Kristen, aku percaya Yesus, lebih baik orang-orang tersebut. Pertanyaannya, yakinkah bahwa hanya kamu yang diselamatkan, sementara mereka tidak? Bukankah tidak adil jika orang-orang baik ini sudah melakukan banyak hal yang baik, tetapi hanya karena satu problem kecil, yaitu tidak kenal dan tidak percaya Yesus, maka kemudian mereka tidak diselamatkan. Nah, ini problem yang kita istilahkan adalah problem goodness of man. Nah, dua sisi inilah yang saya coba ajak kita pelajari terkait dengan topik hanya. Jadi yang diproblemkan, saya ulangi ya, ini hanya membahas yang hanya ini. Apakah memang betul hanya Yesus satu-satunya jalan? Yaitu, kalau dia lama kasih, bukankah harusnya dia menjangkau semakin banyak orang? Dan kalau ada begitu banyak baik, bukankah Allah harusnya menyelamatkan orang baik? Nah, saya ingin mengajak kita mencoba melihat apa yang menjadi jawaban kekristenan terkait tanggapan-tanggapan berikut itu. Ketika kita berbicara tentang problem the love of God, maka sebenarnya saya mendapati ada kesalahpahaman yang terjadi. Jadi sebenarnya cara pandang atau cara pikir yang tadi saya lontarkan mewakili teman-teman yang mempermasalahkan the love of God dan the goodness of man, itu sebenarnya dilatar belakangi dengan kesalahpahaman. Apa kesalahpahamannya? Yaitu pandangan yang berkata, kalau hanya Yesus, maka sangat sedikit loh orang yang akan selamat. Nah, pandangan ini mengasumsikan, perhatikan ya, mengasumsikan bahwa untuk kita bisa selamat, itu berarti kita yang berupaya datang kepada Tuhan. Nah, dengan asumsi itu, masuk akal sih. Masuk akal. Kenapa? Ya jelas, karena Yesus itu satu pribadi. Yang bisa kenal Yesus berapa banyak sih? Jelas jawabannya adalah nggak banyak. Betul ya? Apalagi Yesus hidup di zaman belum ada Zoom, belum ada IG, jadi belum bisa diposting di Instagram, belum bisa di-follow di IG Story, sehingga kemungkinan
Yesus dikenal itu sangat kecil, bukan? Bahkan Bapak Ibu, saya pun apakah dikenal banyak orang? Jelas jawabannya tidak. Mungkin gerakan kami, Apologetika Indonesia, dikenal di kalangan gereja-gereja tertentu, di kalangan denominasi tertentu. Tetapi kami nggak pernah kepedean Bapak Ibu, bahwa API itu berarti sudah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai seluruh mancanegara, sampai internasional. Enggak Bapak Ibu, ada juga kok orang yang belum kenal siapa itu atau apa itu gerakan API. Ada juga kok orang yang belum tahu apa itu yang dilakukan di dalam gerakan API. Ada. Sehingga yang kita yang hidup di zaman yang secanggih ini, kita itu tetap bisa nggak tahu loh Bapak Ibu. Tetap bisa nggak tahu satu sama lain. Betul ya? Apalagi di zamannya Yesus. Apalagi kemudian Yesus ini bukan kemudian tokoh yang kemudian dipercaya oleh semua agama, diajarkan oleh semua agama, diajarkan semua filsafat. Enggak. Sehingga ada banyak kemungkinan orang sampai zaman sekarang yang bisa tidak tahu Yesus, yang bisa tidak kenal Yesus. Sehingga kalau memang harus mengandalkan usaha manusia untuk kemudian datang kepada Yesus, kenal Yesus, baru kemudian diselamatkan, memang betul sih. Jalannya itu sangat sempit sekali. Bahkan saya mau katakan bukan sekedar sempit, tetapi jalan itu adalah jalan yang tidak fair. Tidak fair. Kenapa? Berarti jalan itu, jalan keselamatan itu adalah jalan keselamatan yang berpihak. Keberpihakan. Itu kata yang populer terakhir-terakhir ini, ya sudah nggak populer banget sih sekarang, tapi sempat populer kan, karena ada tokoh di mana mayoritas Bapak Ibu tinggal di kota di mana diperintah oleh orang tersebut gitu ya. Keberpihakan. Jadi bukankah keselamatan yang seperti ini adalah keselamatan yang nepotisme? Betul kan ya? Wajar kalau memang jalan keselamatan, jalan itu usaha kita untuk datang dan bisa kenal kepada Tuhan. Maka itu jelas sangat kecil, sangat sempit, dan tidak fair. Tetapi kalau kita melihat, Alkitab tidak mengajarkan keselamatan itu upaya manusia untuk mencari Allah. Enggak. Kekristenan mengajarkan bukan manusia yang datang kepada Allah, lalu kemudian mau kenalan sama Allah, mau mencari Allah. Enggak. Manusia tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, bahkan secara spiritual tidak punya keinginan untuk mengenal sang kebenaran itu. Kalau ditanya banyak orang tidak mencari kebenaran, saya akan katakan banyak orang mencari kebenaran. Tapi apakah banyak orang mau benar-benar mengenal kebenaran? Jawabannya belum tentu. Karena banyak orang mau mengenal kebenaran yang mereka anggap benar. Bukan sang kebenaran itu sendiri. Seperti yang diteladankan oleh Pilatus ketika dia bertanya kepada Yesus yang diadilinya. Apa itu kebenaran? What is truth? Dan setelah Pilatus bertanya, dia meninggalkan Yesus. Dia tidak menunggu Yesus menjawab. Nah, gerakan semangat seperti itulah yang saya percaya terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Banyak orang mencari kebenaran, tetapi tidak sungguh-sungguh mau mengenal sang kebenaran tersebut. Sehingga bukan manusia yang mencari Allah, bukan manusia mengandalkan upaya kita yang datang kepada Allah. Tetapi justru yang menarik, kekristenan mengajar bahwa Allah lah yang memberi anugerah. Nah, kalau boleh diilustrasikan ya. Ini ibarat kalau kita yang berusaha mencari Tuhan, maka kita itu akan mencari di tengah-tengah begitu banyak hal. Sehingga kita tuh sangat sulit untuk datang mendekat kepada Dia. Mungkin yang bisa dekat, yang bisa datang kepada Tuhan, yaitu yang sudah muse-muse, yang sudah juantau itu pun juga ring kedua. Kalau muse lebih dekat gitu ya. Ring pertama, apalagi muse emeritus. Wah, itu mungkin yang sudah di sampingnya Tuhan gitu ya. Dekat banget sama Tuhan. Mungkin kita berpikir kalau kita yang mencari Tuhan tuh ada lapis-lapisannya begitu. Sehingga begitu sulit untuk kita tuh datang kepada Allah. Untuk kita tuh betul-betul bisa mengenal Allah. Tetapi kekristenan memberitahu, ini bukan dari kita yang pandangannya terbatas, kita yang jangkauannya terbatas. Tetapi ini yang keselamatan itu datang dari atas. Dari Allah yang justru melihat semua manusia. Perhatikan ini penekanan. Allah bukan melihat sebagian manusia. Allah melihat semua manusia. Bukan cuma sekedar melihat, bahkan Alkitab mengatakan setiap
Cek. Oke. Nampaknya tadi termute ya. Allah yang melihat semua itu secara utuh. Manusia dilihat secara total oleh Allah. Bahkan Alkitab mengatakan bukan cuma manusia itu dilihat, manusia diciptakan, manusia ditenun, tetapi Allah mengatakan bahkan apa yang ada di dalam lubuk hati manusia, Allah itu tahu semuanya. Allah itu tahu. Maka kalau dari cara pandang ini, maka kita melihat keselamatan itu bukan dari upaya manusia, tetapi karena Allah yang memberikannya, maka sebenarnya jalannya itu luas. Bahkan saya mau katakan, lebih luas daripada kemampuan manusia untuk mencapainya. Karena ya kalau kita mau bandingin ya, manusia berupaya sama Tuhan berupaya, mana yang lebih hebat? Maka bukankah kita suka berkata begini, mari kita berjuang semampu kita, dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan atau mengerjakan sisanya. Gitu ya. Walaupun saya kurang setuju secara teologis terhadap kata itu, tetapi bukankah kata-kata itu populer? Biarkan kita itu yang berjuang dan Tuhan itu yang membereskan sisanya. Padahal sebenarnya ya, Tuhan itu membereskan kalau kata sisanya itu kesannya tinggal sedikit. Sebenarnya dibereskan Tuhan itu lebih banyak daripada yang sanggup kita kerjakan. Betul ya? Bahkan orang yang mengucapkan seperti itu yakin dan percaya bahwa bukan kita yang mampu, tetapi Tuhan yang mampu. Sehingga kita tuh secara otomatis harusnya paham. Kalau ditanya lebih hebat mana, Tuhan yang ngerjain atau manusia yang ngerjain? Jawabannya adalah jelas Tuhan yang ngerjain. Maka kekristenan mengatakan, jalan keselamatan yang diberikan di dalam Yesus Kristus, itu datang dari pihak Allah. Yang melihat semua, yang mampu mengerjakan banyak hal. Sehingga kalau ditanya, kalau mau cari jalan yang paling luas, maka jalan itu bukan diupayakan manusia. Karena manusia mengupayakan tetap sangat terbatas. Tetapi jalan paling luas adalah jalan yang dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Maka saya mau buat sebuah kalimat permisalan. Tolong jangan salah pahami saya, ini cuma kalimat permisalan. Jika andai kata, ini sudah saya buat kalimatnya 2 kali ya. Jika andai kata Allah itu mau menyelamatkan semua, jawabannya Allah juga sanggup mengerjakannya. Dan itu pun juga bisa dikerjakan melalui Yesus Kristus. Sehingga saya mau tekankan bahwa kalau orang memandang jalan keselamatan melalui Yesus itu sempit banget. Itu hanya hak eksklusif orang-orang tertentu. Itu cara pandang yang salah. Justru jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah yang melihat total, itu jalan paling lebar. Itu jalan paling lancar. Itu jalan paling sempurna. Yang bisa manusia dapatkan. Dan kalau Allah mau menyelamatkan semuanya, itu hak Allah. Dan Allah sanggup mengerjakannya. Nah, sekarang kita masuk nih kepada pertanyaan yang berikutnya nih. Loh, oke, kalau itu jalan luas, kenapa kok Allah tidak menyelamatkan semuanya? Nah, dalam hal ini saya tetap berprinsip dan berpandangan bahwa memang Allah tidak menyelamatkan semua orang. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa rekan yang mengakui dan percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan semua manusia. Entah saat ini atau nanti pada waktu sudah dihukum di dalam neraka yang sementara, maka kemudian mereka bisa diselamatkan juga. Nah, saya tidak percaya akan pandangan itu karena Alkitab secara eksplisit ya, secara tersurat bukan tersirat, menuliskan keberadaan neraka selama-lamanya. Menyatakan bahwa ada kondisi terlepas dan terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Sehingga dalam hal ini saya mengikuti apa yang Alkitab ajarkan, sehingga saya percaya bahwa ada kondisi orang-orang yang dilepaskan dari kasih Allah. Dan itulah orang yang mengalami neraka. Sehingga di dalam hal ini berarti implikasi logisnya, tidak semua orang diselamatkan. Tidak semua orang. Maka pertanyaannya kenapa kalau Allah sanggup menyelamatkan semua, kenapa kok tidak menyelamatkan semua? Berarti, nah ini kelanjutannya, berarti Allah kurang kasih dong. Berarti Allah kalau tidak menyelamatkan semua, berarti kasih Allah kasih yang tidak sempurna dong. Karena kalau kasihnya sempurna, semua manusia diselamatkan. Nah, inilah yang mau saya ajak kita bersama-sama coba renungkan dan pikirkan. Apakah memang
kasih Allah yang sempurna, kemahakasihan Allah itu, apakah berarti memang Allah itu harus menyelamatkan semua? Apakah berarti kalau Allah Maha Kasih, ini pertanyaan yang kita pikirkan ya, Allah harus menyelamatkan semua? Nah, saya pikir jawabannya adalah tidak. Allah yang Maha Kasih tidak harus menyelamatkan semua. Tidak harus. Loh, kok bisa ya kalau dia Maha Kasih tidak harus menyelamatkan semua? Nah, saya mencoba mengajak kita melihat beberapa prinsip pemikiran seperti ini. Yang pertama, ketika kita berkata bahwa kalau Maha Kasih itu pasti harus menyelamatkan semua, itu merupakan standar pengukur yang tidak tepat. Kenapa? Karena kasih itu tidak pernah diukur sekadar memberi kepada semua, tetapi justru memberi secara personal. Nah, ini kalimat yang perlu kita pegang ya. Coba kita renungkan baik-baik. Kasih itu tidak pernah diukur sekadar semua bagi rata. Oh, berarti dia sudah kasih. Enggak. Tetapi kasih itu akan diukur lebih tepat kalau diukur dengan cara personal. Sebagai contoh, kalau kita sudah punya anak, saya sudah punya 2 orang putri. Apakah saya mengasihi kedua putri saya? Jelas jawabannya adalah iya. Dan kalau ditanya, apakah saya pasti memberikan kepada 2 putri saya semua hal bersamaan? Jelas jawabannya adalah tidak. Jawabannya tidak. Ada beberapa kali saya memberikan anak-anak saya itu hal-hal yang sama. Ada beberapa kali. Tetapi tidak setiap kali saya memberikan hal-hal yang sama. Dan jelas, anak-anak saya kadang-kadang protes. Ketika kemudian yang satu mendapat, yang satu tidak mendapat. Contoh sederhana. Ketika anak kami, misalnya yang kedua, kemarin anak kami yang kedua, di bulan ini baru saja berulang tahun. Maka dia yang berulang tahun, jelas kita berikan dia hadiah. Begitu ya. Maka kita siapkan dia hadiah, gitu ya. Kita siapkan dia berbagai macam hal, pernak-pernik yang dibutuhkan untuk merayakan di tengah-tengah masa pandemi ini, gitu. Nah, lalu yang menarik adalah kakaknya itu juga kepingin punya hadiah. Juga pingin. Maka tidak heran kakak ipar saya, ketika dia berikan kado kepada anak saya yang kecil yang berulang tahun itu, dia juga memberikan kepada anak saya besar. Dengan sebuah alasan. Alasannya apa? Supaya tidak gegeran. Supaya tidak bertengkar. Jadi ya sudahlah, yang satu dikasih, satunya dikasih. Apakah ini kasih? Ya saya katakan itu kasih. Karena dia tidak harus memberi, tapi dia kemudian memberi. Tetapi kalau ditanya, apakah selalu mendapatkan hal yang sama? Itu berarti kasih. Jelas jawabannya tidak. Tetapi jauh lebih penting adalah ketika setiap orang mendapatkan kasih itu secara personal. Contoh, kepada 2 anak saya, kalau kemudian saya ajak makan. Dan kemudian, karena kita ajak makan, anggap aja bukan di zaman pandemi ya, jadi bisa makan keluar, sambil kita mencoba halu-halu gitu ya, seolah-olah kita sedang makan keluar gitu. Nah, maka kalau misalnya saya pesankan pada anak saya, oke, sekarang kita makan di luar, sekarang Dedi mau pesankan kalian menu A. Yang satu suka, yang satu tidak suka. Maka yang satu akan berkata, yes, aku suka. Yang satu, kenapa sih kok menu A? Perhatikan. Apakah bagi yang tidak suka, dia sudah menerima kasih atau tidak? Jelas jawabannya tidak. Padahal terima loh dia. Menerima barang yang sama, harga yang sama, kualitas yang sama. Tetapi kenapa anak yang satu, yang tidak suka menu A, kenapa kok tidak bisa bersyukur, dan kenapa tidak bisa menghargai? Jelas jawabannya adalah karena kasih itu tidak pernah hanya bersifat memberi sama rata. Tetapi kasih itu lebih tepat kalau dinilai tepat tidak. Seperti yang dibutuhkan, seperti yang diinginkan oleh orang tersebut. Maka kasih itu lebih dinilai secara personal, bukan bagi rata. Tetapi, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya tulis, ini tidak pernah diukur sekadar memberi kepada semua. Berarti kalau ditanya gini, apakah berarti memberi kepada semua itu tetap ekspresi kasih? Enggak. Jawaban saya adalah iya, itu tetap ekspresi kasih. Maka kalau kita tanya,
Loh, kalau begitu, Allah memberi enggak kepada semua? Kalau Allah Maha Kasih, Allah mengikuti enggak standar? Oke lah, kalau standar personal Allah penuhi, oke. Tapi bagaimana kalau Allah mengikuti standar, yaitu semua terima? Apakah Allah memberikan kepada semuanya? Jawabannya adalah iya. Allah memberikan kepada semua. Memberikan apa? Memberikan berkat-berkat umum. Matius menuliskan, Allah memberikan matahari, baik kepada orang yang baik maupun pada orang yang jahat. Menurunkan hujan, baik kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Bukankah ini adalah bentuk kasih Allah yang diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Tidak membeda-bedakan. Oke? Termasuk ketika kemudian Allah memberkati dengan berkat-berkat jasmani. Itu juga diberikan kepada semua orang menurut waktu dan kehendaknya. Kalau kemudian ditanya, kalau Allah itu sebenarnya mau kepingin memberkati siapa? Ya jelas kalau boleh ditanya ya, yang memberkati anak-anak yang baik-baik saja. Sehingga gimana anak-anak yang nakal? Gimana dengan umat yang nakal? Ya biarin aja, dibuang aja. Bukankah harusnya begitu ya? Tapi bukankah kalau kita melihat orang jahat, kalau dia bekerja, bersusah payah, bisa enggak mendapatkan berkat jasmani? Bisa. Ada orang-orang yang kemudian tidak mengenal Tuhan. Hidupnya tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, bahkan menolak keberadaannya. Tetapi hidupnya berjuang, melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Tuhan berikan berkat jasmani, berkat berupa upah yang baik untuk mereka. Jawabannya adalah iya. Maka kita melihat Tuhan itu tetap juga memenuhi standar yang pertama ini. Yaitu standar apa? Dia juga memberikan kepada semua. Tapi memberikannya apa? Berkat-berkat umum. Berkat perlindungan, berkat jasmani, berkat materi. Tuhan berikan itu kepada siapapun tanpa terkecuali. Oke? Tetapi kalau ditanya, kenapa untuk berkat keselamatan Tuhan tidak memberikan kepada semua orang? Jawabannya adalah begini Bapak Ibu. Karena keselamatan itu adalah relasi dengan Tuhan. Dan relasi tidak pernah pukul rata. Betul kan ya? Kalau kita melihat relasi kita dengan orang lain, kan tidak pernah pukul rata. Kita selalu punya, ini orang yang dekat nih, dengan lingkaran hidup kita. Inner circle kita. Kalau saya ya berarti istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, itu inner circle saya. Lebih luar daripada itu, bisa saya katakan itu ipar-ipar saya, mertua saya, rekan kerja saya, yang sahabat saya, sohib saya, saudara angkat saya, itu lingkaran lebih luar. Lingkaran ketiga, lebih ada lagi, yaitu orang-orang yang kemudian ada di sekeliling saya. Relasi itu tidak pernah pukul rata. Relasi itu selalu sifatnya personal. Maka itulah kenapa ketika keselamatan itu berupa relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, keselamatan tidak pernah dibagikan Tuhan dengan pukul rata. Tetapi keselamatan ditawarkan, diberikan bagi orang-orang yang mau hidup di dalam Dia dan mengasihi Dia. Keselamatan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Karena memang ini sifatnya personal. Sehingga dari sini Bapak Ibu kita melihat Allah tetap Maha Kasih. Meskipun Dia tidak memberikan kepada semua orang. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua, standar pengukurnya saya pikir adalah besarnya kasih. Itu bukan saja diukur dari siapa yang menerima, siapa saja yang menerima, tetapi apa yang diberikan. Kalau tanya, Allah itu besar tidak mengasihi manusia? Besar. Bahkan Yohanes mengatakan karena begitu besar. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Begitu besar. Kalau ditanya, bagaimana cara mengukur besarnya kasih Allah? Nah, cara mengukur besarnya kasih Allah bukan didasarkan dari siapa saja yang menerima. Tetapi yang justru paling fundamental, paling mendasar adalah yaitu bagaimana cara Allah memberikan. Dan kalau kita mengetahui bagaimana cara Allah menunjukkan kasih-Nya, bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia, Bapak Ibu, itu caranya nggak tanggung-tanggung lagi. Semua total diberikan bagi kita. Allah Bapa betul-betul mengorbankan putra tunggalnya untuk kemudian datang dan mengerjakan karya keselamatan sampai mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia. Oh Bapak Ibu, kita yang sudah menjadi orang tua, kita tahu betapa sakitnya ketika kita tuh harus kehilangan anak yang kita kasihi.
Tetapi Bapa di surga rela kehilangan putra tunggalnya. Untuk apa? Bisa menyatakan kasihnya kepada manusia. Dan Bapak Ibu jangan bayangkan, oh berarti bapaknya kejam ya. Anaknya aja sampai dikorbankan demi orang lain, demi anak tetangga, anak sendiri kok dikorbankan. Bapak Ibu salah. Karena pengorbanan Yesus bukan cuma sekedar kehendak Bapa, tetapi juga kehendak dirinya. Dia sendiri memang mau dan dia sendiri rela untuk menyerahkan hidupnya, menanggung dosa manusia, mati di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu ketika kita membicarakan tentang kematian di atas kayu salib, Bapak Ibu ini bukan bicara tentang kematian fisik yang Yesus takutkan. Bukan berbicara Yesus gentar dan dia berdoa sampai peluhnya itu seperti titik-titik darah. Bukan karena takut mati di atas kayu salib. Tetapi takut terpisah dengan Bapanya. Yaitu menanggung maut. Terpisah daripada kasih Allah. Kapan Yesus terpisah dari kasih Allah? Ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Itulah yang Yesus lakukan. Dia rela memberikan yang terbaik. Bahkan dengan gambaran yang manusia tidak pernah bisa bayangkan dan pikiran. Allah kok mau ya seperti itu. Bahkan Allah Roh Kudus juga adalah Allah yang mau menginsyafkan setiap kita. Dan tinggal di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dianugerahi Allah dengan keselamatan. Tapi bukankah kita menyadari, hati kita juga nggak terlalu bersih-bersih amat untuk Tuhan tinggal. Hati kita juga penuh dengan kenajisan, kekotoran. Dan kadang-kadang hati kita adalah hati yang penuh dengan sumpah serapah. Sambil melayani, kadang-kadang kita juga bisa berbuat dosa, bukan? Maka ketika Allah Roh Kudus itu mau tinggal, dia tidak keluar, dia betul-betul mau menyertai kita. Itu bukti kasihnya yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Maka kalau kita lihat gambaran kasih Allah Tritunggal yang luar biasa, yang mau menyelamatkan manusia, maka bukankah kita bisa berkata, ini kasih terbesar. Tidak ada gambaran kasih yang bisa lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh Allah Tritunggal di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kalau ditanya, Allah Maha Kasih enggak? Maha Kasih. Bukan karena dia menyelamatkan semua, tapi karena dia memberikan yang terbaik, mencurahkan yang terbaik, menganugerahkan yang terbaik, yang tidak pernah bisa dibeli dengan harga apapun, yang bahkan manusia tidak pernah bisa bayangkan. Maka itu kita bisa katakan Allah tetap Maha Kasih. Tetapi seperti yang di awal tadi, saya tetap menuliskan loh bahwa salah satu alat pengukur besarnya kasih yaitu bergantung juga kepada siapa yang menerima. Oh, kalau gitu berarti apakah Allah Maha Kasih kalau semua menerima, bukan banyaknya. Perhatikan ya. Bukan banyaknya. Tetapi siapa kategori orang yang menerima? Dan Alkitab memberitahu dengan jelas. Orang yang menerima adalah musuh-musuh Allah. Orang yang menerima itu adalah orang-orang yang hidupnya itu menentang Allah. Hidupnya itu menolak Allah. Yohanes 1 menuliskan dengan jelas. Dia datang kepada milik kepunyaannya, meskipun milik kepunyaannya menolak dia. Kalau kasih itu diberikan kepada orang yang mengasihi kita, itu bukan maha kasih, Bapak Ibu. Ya, itu biasalah. Itu timbal balik. Ya, karena kamu kasih, aku kasih. Tetapi kalau orang itu tidak berbuat baik, tidak berbuat jahat, kita mengasihi, kita masih bisa berkata, wah, ini lebih keren, ini lebih baik. Kenapa? Dia tidak berbuat baik, tidak berbuat jahat. Tapi sekarang saya berbuat baik buat orang tersebut. Berarti itu bisa dikatakan ini lebih lagi tingkatan kasihnya. Tapi kasih yang tertinggi adalah kasih yang diberikan kepada orang yang menyakiti, orang yang melukai, orang yang terus-menerus menentang. Itu kasih yang tertinggi. Maka Bapak Ibu tidak heran kalau hari ini kita bergumul tentang pengampunan kepada sesama yang melukai hati kita. Saya tahu itu pergumulan yang berat, saya tahu itu pergumulan yang sulit. Tapi itu adalah ekspresi kasih yang tertinggi. Ekspresi kasih yang juga Allah telah berikan. Dia memberikan kasihnya kepada kita justru ketika kita itu masih menjadi seteru Allah. Tetapi Allah tetap memberikan kasihnya. Dia tidak kemudian hitung-hitung, dia memberikan dengan limpahnya. Kepada mereka yang menolak, Yesus tetap membasuh kakinya. Kepada yang menyangkali, Yesus tetap membasuh kakinya. Kepada yang menjual, Yesus tetap membasuh kaki murid-muridnya. Itu bukti bahwa kasihnya diberikan kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang berdosa.
Bahkan kalau kita baca di dalam catatan Alkitab, berkali-kali Yesus mencari orang-orang yang tidak mau datang kepada dia. Orang-orang yang jauh daripadanya, Yesus datang, Yesus cari, Yesus menangkan, Yesus bertobatkan. Dan Yesus bawa kembali pulang. Hidup di dalam relasi kasih dengan dia. Maka bukankah ini menggambarkan Allah ketika menyatakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, mencurahkan kasih-Nya secara total. Di situ kita bisa berkata, inilah bukti Allah Maha Kasih. Jadi kita jangan salah paham. Maha Kasih tidak diukur dari berapa banyak orang yang terima. Maha Kasih diukur dari apa yang diberikan dan kepada siapa Dia memberikan. Allah memberikan yang terbaik kepada orang yang paling buruk, yaitu orang yang menolak Dia. Sehingga di dalam hal inilah saya percaya kita sebagai orang Kristen tetap bisa berkata bahwa Allah itu Maha Kasih, meskipun Ia tidak menyelamatkan semua orang. Karena kasih Allah tidak berarti sama dengan Allah menyelamatkan semua orang. Kasih Allah adalah ketika Ia mau mengasihi dan menyelamatkan orang-orang berdosa yang melawan Dia. Nah, ini kesimpulan kita di poin yang pertama. Wah, waktu saya untuk 1 jam sudah mepet ya. Saya coba yang terbaik Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan nih. Yang kedua, kesalahpahaman yaitu problem goodness of God. Mohon maaf, ini saya salah tulis ya. Ini goodness of man. Kebaikan dari manusia. Bukankah ada begitu banyak orang baik? Ada banyak orang baik yang kemudian hidup baik. Sehingga bukankah harusnya mereka diselamatkan? Bapak Ibu, saya ingin mengomentari bagian yang pertama ini dengan hal demikian. Perbuatan baik itu bukan lawan dari dosa. Sekali lagi ya, perbuatan baik itu bukan lawan dari dosa. Karena kalau perbuatan baik itu lawan dari dosa, maka ketika orang berbuat baik, pasti dia tidak berbuat dosa. Bisa memahami ya konsep ini ya. Perbuatan baik itu bukan lawan dari dosa. Oke? Maka konsekuensinya apa? Seseorang bisa tetap berbuat baik sambil berdosa. Contoh sederhana. Walaupun ini adalah contoh etika ya, di mana mungkin banyak orang memperdebatkan, tapi saya berpikir ini cukup konklusif, yaitu tokoh Robin Hood. Tokoh klasik Robin Hood. Menolong orang dengan cara apa? Mencuri dari orang-orang kaya, orang-orang tamak, orang-orang yang kemudian mengumpulkan harta untuk diri sendiri dan menindas orang lain, barang-barangnya dicuri, diberikan kepada orang-orang yang miskin. Baik enggak? Oh baik. Menolong orang miskin itu perbuatan baik, Bapak Ibu. Saya setuju. Tapi kalau tanya, tetap berdosa enggak? Saya tetap mau memegang pandangan tradisional, Bapak Ibu. Saya percaya pencurian dengan tujuan, motif, bentuk apapun, itu tetap dosa dan tetap salah. Sehingga di dalam hal ini, bukankah kita bisa melihat, kita itu bisa berbuat baik sambil berdosa. Oke lah, jangan ambil contoh yang kelihatannya mungkin banyak orang yang tidak terlalu setuju. Karena ada beberapa orang Kristen yang menganggap Robin Hood tidak berbuat dosa. Ataupun Robin Hood adalah orang yang melakukan kebenaran lebih tinggi dan kemudian tidak melakukan kebenaran yang lebih rendah. Sehingga tetap dikatakan dia adalah orang benar. Oke, lupakan contoh etika tersebut. Contoh yang lebih praktis dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yaitu apa? Pernah nggak sih di dalam kita melayani Tuhan, kita tuh melayani sambil berbuat dosa? Pernah nggak, Bapak Ibu? Saya kalau ditanya, saya harus jawab jujur, pernah, Bapak Ibu. Saya pernah. Sambil melayani Tuhan, sambil mencari pujian bagi diri sendiri. Ketika melayani Tuhan, saya itu sambil kemudian memegahkan diri. Jadi, melayani itu perbuatan baik, enggak? Perbuatan baik. Tapi dikerjakan bersamaan dengan dosa. Sehingga dari sinilah kita tahu, Bapak Ibu, perbuatan baik itu bukan lawan dari dosa. Oke? Nah, sementara yang menjadi isu pembahasan tentang keselamatan itu adalah seorang binasa bukan karena ia tidak berbuat baik. Perhatikan penekanan ini. Ketika topik kita bicara tentang jalan keselamatan itu tidak diukur dari kamu berbuat baik atau tidak. Karena kalau itu ukurannya, ya jelas berarti orang yang berbuat baik akan diselamatkan, yang tidak berbuat baik tidak diselamatkan. Tetapi yang diukur di dalam keselamatan itu adalah kamu berdosa atau tidak. Kamu berdosa atau tidak. Sehingga meskipun kita berbuat baik, tapi kalau kita tetap berdosa, disinilah kekristenan berkata, ya
percuma perbuatan baik itu. Bukan berarti perbuatan baik ini tidak berguna, bukan. Kekristenan juga menekankan tentang perbuatan baik. Kekristenan sangat menekankan tentang perbuatan baik. Apa penekanan kekristenan tentang perbuatan baik? Yaitu yang pertama, kekristenan menekankan semua orang Kristen harus berbuat baik sebagai apa? Respon terhadap keselamatan. Ini penekanan orang Kristen. Nah, mungkin ini yang sedikit berbeda dari dunia. Tetapi bobot penekanan sama-sama mementingkan perbuatan baik. Ya, orang Kristen juga mementingkan perbuatan baik. Yang kedua, perbedaan dengan dunia tentang perbuatan baik adalah motor berbuat baiknya. Orang Kristen bukan menunggu orang lain berbuat, baru saya melakukan. Jadi bukan sistemnya adalah kamu kasih, saya baru berikan. Tetapi karena Yesus sudah memberikan, walaupun kamu tidak kasih, saya kasih. Walaupun kamu tidak membalas, saya tetap kasih. Itu adalah perbuatan baiknya kekristenan yang ditekankan oleh ajaran Alkitab. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kerelaan modelnya, yaitu rela bahkan sampai menderita, bahkan sampai berkorban. Sehingga di dalam hal ini Bapak Ibu, kalau dikatakan apakah ajaran kekristenan mementingkan perbuatan baik? Jelas jawabannya ya. Tetapi bukan dalam kaitannya untuk selamat. Kenapa? Karena tidak bisa, tidak berkaitan perbuatan baik dengan keselamatan. Keselamatan itu kaitannya ada dengan kamu dosa atau tidak dosa. Sehingga kalau berdosa, meskipun berbuat baik, tetap hasilnya sama. Ibaratnya Bapak Ibu, ini satu ilustrasi yang saya pelajari di dalam pengalaman hidup saya. Ya. Satu kali kulkas di rumah kami itu rusak Bapak Ibu. Kulkas yang memang usianya sudah 20 tahunan ya, kulkas lama yang dibeli dari sejak saya masih sekolah gitu ya, sekolah di teologi waktu itu. Jadi sudah lama sekali rusak. Dan ketika rusak kami panggil tukang kulkasnya dan dia katakan, wah ini kuncinya ini kunci khusus nih. Saya harus pulang dulu, saya ambil kuncinya, baru kemudian saya buka karena masih built-in. Oke, silakan. Dia pulang, dia ambil kuncinya, lalu kemudian setelah dia datang Bapak Ibu, dia coba satu demi satu. Kuncinya nggak cocok. Dia kemudian baru sadar, iya ya, ternyata ukurannya, kunci yang saya bawa itu ukurannya sentimeter. Sementara kuncinya ini kelihatannya ukurannya inti, bukan sentimeter. Sehingga dia tunjukkan kepada saya, ini loh Pak, masuk. Lihat masuk ya. Diputar bisa, tapi nggak goyang apapun. Nggak melepas kuncinya. Nggak mengendorkan sama sekali. Nah Bapak Ibu, itulah kira-kira ilustrasinya. Bisa nggak sih orang Kristen itu berbuat baik? Bisa. Seperti yaitu kuncinya dimasukkan, bisa masuk, bisa. Diputar bisa enggak? Bisa. Tapi bisa enggak dibuat melepaskan mur itu yang ada di dalam kulkas itu? Jawabannya enggak bisa. Nah, itulah perbuatan baik. Perbuatan baik bisa dilakukan, tetapi bukan itu yang kemudian menjadi keselamatan atau jalan keselamatan. Dan Bapak Ibu, yang kedua kita juga perlu ingat bahwa perbuatan baik itu tidak sama dengan orang baik. Perbuatan baik itu tidak sama dengan menjadi orang baik. Dan saya ingin menekankan tentang hal ini cukup serius gitu ya. Karena apa? Karena kalau memang orang itu ada yang disebut orang baik. Oke ya. Saya percaya ada banyak orang berbuat baik. Tapi saya tidak percaya ada orang baik. Oke, saya tidak percaya hal tersebut. Nanti saya jelaskan alasan di belakang. Dan ini bagian penting kenapa? Karena kalau memang betul ada orang baik, maka Tuhan wajib menyelamatkan orang baik. Sekali lagi ya, kalau ada orang baik, Tuhan wajib menyelamatkan orang baik. Tapi yang menjadi problem adalah, apakah memang ada orang baik itu? Nah, pandangan umum Bapak Ibu, pandangan populer, itu mengatakan bahwa orang baik itu adalah orang yang banyak berbuat baik. Apa sih orang baik itu? Oh, orang yang perbuatan baiknya banyak. Setiap hari dia berbuat baik. Setiap hari dia nolong orang. Wah, itu adalah orang baik. Nah, itu merupakan definisi populer. Yang saya mau katakan bahwa standar pengukur semacam ini adalah standar yang tidak tepat. Ini standar mengukur orang baik ini adalah standar yang tidak cukup. Kenapa? Ada banyak problem yang bisa muncul. Kalau standarnya adalah dia banyak berbuat baik, maka sama dengan dia orang baik. Pertanyaannya apa? Pertanyaan pengukurnya adalah, cukupkah orang yang berbuat baik itu disebut orang baik?
Kalau jawabannya iya, cukup. Pertanyaannya adalah, seberapa banyakkah kebaikan itu perlu dibuat orang? Baru bisa dikatakan dia orang baik. Seberapa banyak? Maka kalau dikatakan, sebanyak setiap hari satu. Maka pertanyaannya, kenapa kok satu? Kenapa kok enggak dua? Kenapa kok enggak tiga? Dan jangan lupa Bapak Ibu, orang berbuat baik. Itu banyak faktor. Banyak faktor. Bisa jadi karena dia punya fasilitas. Dia bisa memberi. Maka kemudian dia beri. Itu kan perbuatan baik. Memberi itu perbuatan baik. Enggak? Saya setuju itu perbuatan baik. Walaupun belum tentu orang yang memberi adalah orang baik. Jadi kalau dia punya uang, lalu dia memberi. Pertanyaannya, dia sudah berbuat baik enggak? Sudah. Sekarang kalau saya bandingkan begini. Orang yang miskin, bisa enggak dia beri? Bisa. Ketika dia beri, dia orang baik bukan? Oh ya, orang baik juga. Sekarang saya mau tanya. Kalau memang standarnya memberi satu, itu baru menjadi orang baik. Maka orang-orang yang kaya punya kesempatan, kapasitas, kemampuan jauh lebih besar menjadi orang baik daripada orang miskin. Dan pertanyaannya, itu ukuran yang fair atau tidak? Itu standar yang fair atau tidak? Kalau demikian maka jadi orang miskin, jadi orang yang tinggal di lingkungan kriminal, orang yang hidupnya selama ini melihat kejahatan demi kejahatan, orang yang bahkan dari kandungan ditolak, kemudian hidup di tengah-tengah komunitas yang buruk, hidup mencaci maki, hidup merampok, hidup mencuri, hidup seks bebas. Maka saya mau katakan, orang seperti ini akan sulit menjadi orang baik. Orang seperti ini adalah orang yang tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Peluang untuk dia berbuat baik sangat kecil sekali. Sehingga kalau dia sangat kecil bisa berbuat baik, dia nggak mungkin bisa jadi orang baik. Sehingga kalau dia nggak bisa menjadi orang baik, dia nggak mungkin bisa diselamatkan. Berarti dalam hal ini, sekali lagi, konsep kasih yang seperti ini, atau konsep kebaikan yang seperti ini konsep yang keberpihakan. Konsep yang berpihak kepada kaum borjuis, kepada kaum intelektual yang mempunyai banyak fasilitas. Tetapi saya mau mengatakan, berarti apakah Pak Sam tidak percaya bahwa orang yang tinggal di lingkungan buruk, itu kemudian tetap bisa berbuat baik? Saya percaya. Tetapi kalau ditanya, peluang kesempatan mana yang lebih besar secara sosiologis, maka bukankah kita menjawab yang lebih kaya, yang lebih educated, yang lebih lingkungannya baik, yang lingkungannya adalah rohani, bukankah punya peluang yang lebih banyak dan lebih besar? Dan berikutnya adalah Bapak Ibu, kalau kemudian apakah baik atau buruk itu hanya sebatas perbuatan, atau juga meliputi pikiran dan juga termasuk perasaan? Nah, ini pertanyaan kritis untuk mengecek. Sebenarnya valid tidak sih ketika kita mengatakan bahwa orang baik adalah orang yang banyak berbuat baik? Kalau yang dimaksudkan berbuat baik itu cuma sekedar tindakan, maka ketika orang itu berbuat baik sambil mikir yang buruk, dia sudah berbuat baik atau dia tidak berbuat baik? Nah, di dalam hal ini akan menemukan banyak kesulitan. Kalau standarnya orang baik adalah orang yang banyak berbuat baik, ada begitu banyak orang yang berbuat baik, tapi dengan motif yang salah, dengan motif yang keliru, ada udang di balik bakwan, dan lain sebagainya. Minta maaf ya bagi yang berpuasa, tapi rasanya sudah jam berbuka puasa deh ya. Jadi harusnya semua bisa menikmati udang di balik bakwan tersebut ya. Itu salah satu menu yang seringkali diberikan di GKI Bungur kalau saya pelayanan di sana ya, sambil mengenang sedikit gitu. Maka bukankah kita tahu perbuatan baik tidak bisa cuma sekedar diukur dari orang baik, tidak bisa cuma sekedar diukur dari dia berbuat apa. Karena perbuatan itu tidak mewakili isi hatinya, tidak mewakili dirinya yang sungguh-sungguh. Tidak demikian. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik dengan maksud yang jahat, atau sebaliknya, yang kedua, bagaimana dengan orang yang tidak berbuat jahat karena tidak punya kesempatan? Dia termasuk orang baik enggak? Contoh nih. Kita kan pernah lihat nih di media sosial ya, ada orang mau curi dompet, lalu kemudian dia sadar ada CCTV, terus dia pulangin. Saya mau tanya, berarti dia sudah tidak jadi mencuri kan? Berarti dia sudah berbuat baik kan? Saya mau tanya, dia termasuk orang baik bukan? Dia termasuk orang baik. Maka bukankah kita sangat sulit untuk mendefinisikan hal ini? Kalau standar kita itu orang baik adalah orang yang banyak berbuat baik. Gimana kalau di dalam lingkungannya, dia itu sulit untuk berbuat jahat, padahal punya dorongan yang besar, punya nafsu yang besar, tapi karena dikekang demikian rupa, karena dibatasi demikian rupa, dia kemudian tidak melakukan perbuatan buruk.
Pertanyaannya adalah, apakah berarti dia termasuk orang baik? Atau dia tetap adalah orang jahat? Dan Bapak Ibu lebih lanjut lagi, bagaimana dengan standar kejahatan? Bukankah orang yang jahat juga bukan hanya dilihat dari bentuk perbuatannya, tetapi juga dari pikiran dan motifnya? Maka kalau kita mau melihat gini Bapak Ibu, poin-poin di sini adalah begini. Kita harusnya punya standar yang tidak boleh ganda. Oke? Kalau kita berkata bahwa orang baik itu berarti harusnya bukan cuma perbuatan, tapi hatinya, pikirannya. Maka demikian juga orang jahat. Orang jahat adalah orang yang bukan cuma perbuatannya, tapi pikiran, tapi hatinya. Dan bukankah kesimpulan dari itu, kita bisa mengatakan semua manusia adalah orang jahat. Karena tidak ada satupun di antara kita memenuhi definisi perbuatan baik. Yaitu pikiran, hatinya, perbuatannya, semua sempurna baik. Nggak ada. Justru kita memenuhi definisinya yang jahat. Pikiran kita bisa jahat. Hati kita bisa jahat. Perbuatan kita bisa jahat. Meskipun tidak selalu. Tetapi itu menggambarkan bahwa sesungguhnya kita adalah lebih cocok disebut orang jahat ketimbang kita disebut orang baik. Dan bukankah itu yang juga menjadi standar Alkitab menilai? Kebaikan manusia itu pantulan dan cerminan dari kebaikan Allah. Maka kalau kita mau mengukur baik, orang baik, itu yang seperti apa sih? Jawabannya cuma satu. Seperti Allah. Itu orang baik. Saya ulangi ya. Ajaran Alkitab, orang baik itu orang yang seperti apa? Cuma satu, yaitu orang yang seperti Allah. Kalau di antara kita tidak ada yang berani mengklaim dengan jujur bahwa saya sudah seperti Allah, maka kita harus mengakui kita semua bukan orang baik. Sehingga kalau memang kita bukan orang baik, ya Allah memang kemudian tidak perlu dan tidak harus menyelamatkan setiap kita. Tidak harus. Karena memang kita adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang berdosa yang harusnya dihukum. Ketika kita jahat, harusnya kita dihukum. Itulah keadilan Allah. Tetapi kalau kita berbuat baik, kita adalah orang baik. Bukan berbuat baik ya, kita adalah orang baik. Allah memang harus menyelamatkan. Dan karena memang tidak ada satupun di antara kita yang adalah orang baik, maka kita adalah orang-orang jahat. Dan karena kita orang-orang jahat, maka kita patut menerima murka Allah. Dan bagian yang terakhir dari problem goodness of man, ini yaitu adalah masalahnya dosa itu artinya kita menolak Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Maka ketika ada orang berkata begini, sudahlah, tidak perlu Yesus, kita cari yang lain. Loh, Yesus loh sudah datang, sudah menyatakan kasih-Nya dengan jelas, sudah mengulurkan tangannya. Terus kita berkata, nggak usah kamulah, yang ini ajalah, yang ini juga oke punya kok. Bapak Ibu, itu ibarat kalau dikatakan ya, saya tuliskan, ini bukan seolah-olah menolak permen dari tangan sang pembuat permen. Seperti saya buat permen, lalu saya kasih Bapak Ibu tolak. Ini bukan cuma sekedar itu, tetapi menolak cinta dari sang sumber kasih itu. Maka Bapak Ibu, meskipun kita berbuat baik, banyak perbuatan baiknya, tetapi ketika kita menolak pribadi Allah itu sendiri, ya berarti kita nggak mungkin selamat. Bukan karena kita tidak berbuat baik, bukan karena perbuatan baik kita kurang jumlahnya, tetapi karena kita menolak Allah. Ini poinnya. Dan ini yang dipentingkan oleh kekristenan. Semua orang sudah jatuh dalam dosa, semua orang menolak Allah. Tidak ada orang yang hidup benar di hadapan Allah. Sehingga tidak mungkin keselamatan datang dari upaya yang manusia kerjakan dan manusia lakukan. Nah ini poinnya. Sehingga di dalam hal ini ketika kemudian jalan keselamatan itu hanya Yesus saja. Sebenarnya ini adalah jalan yang fair. Kalau Allah sudah cinta, selamat itu artinya yuk kita berelasi yuk. Istilah anak muda, yuk kita pacaran yuk. Ini istilah ya Bapak Ibu ya. Jangan kemudian punya konsep, keselamatan itu berarti saya dating with God, saya pacaran sama Allah. Enggak. Ini gambaran relasinya. Selamat itu artinya kita berelasi, kita mengasihi Allah, Allah mengasihi kita. Lalu kemudian kalau kita berbuat baik, banyak berbuat baik, tapi kita menolak Allah. Selamat enggak? Jawabannya tidak selamat. Tapi sekali lagi ya, bukan karena kita tidak berbuat baik, tapi karena kita menolak Allah. Sehingga disinilah jalan keselamatan. Hanya melalui Yesus. Itu adalah jalan yang terbaik. Karena ketika Yesus datang, Yesus menyatakan cintanya.
Yesus menyelamatkan bukan seperti Thanos. Save, save, save. No. Yesus menyelamatkan dengan memberikan dirinya, memberikan cintanya, memberikan kasihnya dengan total, dengan sepenuh hati. Maka yang harusnya menjadi perenungan kita masih menolak Allah atau tidak. Dan izinkan saya mengambil beberapa menit, Bapak Ibu, menutup bagian ini dengan 3 slide saja yang terakhir ya. Yaitu terkait adalah titik masalah yang kedua. Yesus, ada orang-orang yang juga menentang Yesusnya sih. Kenapa kok melalui Yesus? Kenapa kok tidak melalui yang lain? Kenapa kok tidak melalui si A? Kenapa kok tidak melalui perbuatan baik? Kenapa kok tidak melalui cara ini dan cara itu? Bapak Ibu, maka saya ingin menjawab dengan 3 poin saja. Yang pertama, yaitu terkait dengan penetapan Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa, Allah yang menyelamatkan, itu adalah Allah Sang Pencipta, dan Allah Sang Pemilik daripada seluruh kehidupan yang ada. Dan sebagai pencipta, sebagai pribadi yang memiliki segala sesuatu, karena Dia yang menciptakan, maka Dia yang memiliki. Maka Allah berhak menentukan jalan cerita, jalan keluar dari masalah yang ada. Semua itu adalah ketetapan Tuhan. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Kenapa ya bidak kuda catur itu jalannya L, 3 langkah ke depan, lalu ke kiri atau ke kanannya 1 langkah. Kenapa kok L? Kenapa L-nya enggak 5 langkah ke depan, lalu kemudian 5 langkah ke kanan? Kenapa kok enggak jalannya adalah melingkar, memutar? Kenapa kok enggak seperti itu? Kenapa kok jalannya L? Ya jawabannya Bapak Ibu yang sederhana adalah, ya terserah yang buat. Terserah yang buat. Kenapa kalau orang basket, ketika dia berhasil memasukkan di luar daripada garis, dinilai poinnya 3. Kalau di dalam garis, dinilai poinnya 2. Tapi kalau di luar garis, nggak peduli sejauh apapun nilainya tetap 3. Kenapa kok nilainya nggak 4? Kenapa kok nilainya nggak 5? Kenapa kok nilainya nggak 6? Jawabannya adalah, ya terserah yang buat aturan. Yang buat gamenya pertama siapa? Ya dia yang berhak menentukan aturannya. Aturannya begini, titik, selesai. Dan nggak perlu ada kita yang protes. Kenapa? Yang membuat, yang punya aturan. Sehingga kalau tanya, kenapa melalui Yesus? Maka jawaban pertama saya adalah karena itu ketetapan Allah. Itu kedaulatan Allah. Dan jalan itulah yang memang sudah Allah pilih sejak dari awalnya. Bahwa kalau ada yang berdosa, harus ada yang menggantikan. Perhatikan prinsipnya di sini ya. Saya belum masuk ke Yesusnya. Kalau ada yang berdosa, maka Allah membuat jalan keluarnya yaitu harus ada yang menggantikan. Maka kita melihat di dalam perjanjian lama, ketika manusia berdosa, manusia tersebut harus memilih binatang untuk kemudian menggantikan dia, mengalami murka Allah. Mengalami maut tersebut, mengalami kematian. Dosa bisa keluar dengan cara seperti itu ketetapan Allah. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian baru, bahkan sampai sekarang, kita tidak perlu lagi korban. Kenapa? Karena ada domba Allah, anak domba Allah yang sempurna, yang bisa menghapus tanpa cacat, tanpa celah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga disitulah kita hari ini percaya kita tidak perlu bawa kambing, kita tidak perlu bawa domba, kita hari ini bisa datang kepada Allah, karena Yesus sudah menjadi penghapus dosa manusia. Dan itu berdasarkan ketetapan Allah. Maka, karena ini prinsipnya ketetapan, maka prinsipnya cuma begini, terpenuhi atau tidak. Nah ini prinsip ketetapan. Dipenuhi atau tidak. Kalau Allah sudah menetapkan jalurnya, harus ada yang melepaskan, harus ada yang menggantikan. Lalu manusia diselamatkan dengan tidak ada yang menggantikan, maka Allah break the rule. Maka Allah bersalah. Tetapi ketika Allah kemudian mengirimkan putranya, Yesus Kristus menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib, menggantikan dosa manusia, menggantikan manusia, menanggung dosa manusia. Maka pada waktu itu ketetapannya terpenuhi. Berarti di dalam hal ini, Allah tidak berbuat salah. Yang kedua, penetapan Allah ini didasarkan kepada sifat kasih dan keadilannya. Dan ini saya tidak akan berpanjang lebar, saya pikir kita semua paham akan hal ini. Melalui, kenapa sih kok harus harus digantikan? Ya karena manusia berdosa. Dan dosa harus diadili. Karena Allah itu punya sifat adil. Dia tidak bisa melihat dosa. Sehingga dia yang adil, begitu ada dosa, dia pasti akan menghukum.
Ibaratnya Bapak Ibu ya. Kalau kita itu ibaratnya, minta maaf kalau agak jorok ya, ngelihat kotoran di kloset. Pasti respon kita tuh nge-flash. Nggak pernah kita lihat kotoran di toilet, kemudian kita berkata, aduh yang ini eman dah, jangan di-flash dah, disimpan aja. Nggak ada. Kenapa? Ya itulah kita yang kemudian melihat kotoran, nge-flash itu kayak natur yang wajar. Demikian juga Allah yang suci ketika melihat dosa, seperti manusia melihat kotoran. Sehingga kemudian harus dihukum. Itu merupakan gambaran dari keadilan Allah. Tetapi kalau ditanya, kenapa kok bisa digantikan? Kenapa kok Allah menetapkan jalan keluarnya? Kan kalian salah manusia. Kenapa kok kami yang dipotong? Kan kami bisa protes. Apa salahku manusia? Kenapa aku yang dipotong? Kenapa bukan kamu yang dipotong? Kok enaknya setelah dipotong kamu bisa nyate lagi? Kenapa kok aku nggak bisa nyate manusia? Kenapa kok nggak ada topik pembicaraan seperti itu? Karena ketetapan Allah. Kenapa ketetapan Allah memungkinkan bahwa bisa digantikan? Jawabannya adalah karena kasih-Nya. Karena kasih Allah. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu, Kristus itu ketika menggantikan manusia, menjadi korban penebus Allah. Dia bukan seperti binatang, Bapak Ibu, yang cuma bisa menghapus dosa manusia. Berdasarkan ketetapan Allah. Ingat ini ya. Berdasarkan ketetapan Allah, manusia berdosa bisa dipulihkan ketika ada korban yang dikorbankan. Ada sesuatu yang dikorbankan. Dan dalam hal ini binatang. Dan ketika binatang itu ditumpahkan darahnya, maka pada waktu itulah dosa manusia dianggap sudah dihapus. Berdasarkan darah yang dicurahkan tersebut. Yesus ketika menyerahkan dirinya, dia bukan menghapus dosa manusia saja. Tapi dia mengubahkan hati manusia. Sehingga manusia yang ditebus Yesus, bukan cuma sekedar dosanya disucikan. Hatinya diubahkan. Supaya bisa mengasihi Allah. Dan mau hidup mengasihi Allah. Sehingga nggak heran Bapak Ibu, kenapa orang yang di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus saja, kenapa kemudian Allah tidak perlu menghukum dia lagi? Kenapa Allah tidak perlu memurkai dia lagi? Bukan sekedar karena Yesus sudah menghapus dosa, tetapi karena sejak Yesus menghapus dosa, Yesus mentransformasi hati orang tersebut. Sehingga dia sekarang bukan lagi menjadi seteru-seteru Allah yang melawan Allah, tapi hatinya diubahkan menjadi mencintai Tuhan. Ketika saya katakan mencintai Tuhan, saya tidak katakan selalu mencintai, tetapi hatinya mulai mencintai Tuhan. Sehingga disitulah Allah tidak lagi perlu menghukum manusia. Karena satu, dosanya sudah ditanggung. Dan yang kedua, sekarang manusia, statusnya sudah diubah mencintai Tuhan. Sehingga yang Allah berikan kepada manusia yang mencintai dia apa? Kasih-Nya yang sempurna. Meskipun manusia gagal, meskipun manusia berdosa, manusia bisa jatuh. Allah tetap mengasihi manusia. Yang sudah diubahkan, yang sudah ditransformasi oleh Yesus Kristus. Maka itulah alasan kenapa kita hanya percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa tidak ada yang lain? Karena semua jalan yang lain, mungkin pengorbanan binatang, pengorbanan apapun, mungkin bisa menghapus dosa kita. Mungkin. Tetapi tidak pernah ada yang mengubahkan hati kita. Hanya Yesus yang sanggup mengubahkan hidup kita secara total dan sempurna. Maka itu kenapa kita percaya dan menyandarkan diri kita kepada Dia. Allah yang sudah datang menjadi manusia, yang mati di kayu salib, yang bangkit, yang mengasihi kita, yang mengubahkan kita menjadi orang-orang yang juga mau belajar terus-menerus mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah kejatuhan, di tengah-tengah kegagalan, Dia menopang untuk kita tetap bisa hidup bagi Dia dan hidup di dalam Dia. Kiranya pembagian sesi ini menolong setiap kita belajar kenapa jalan keselamatan yang dipercaya oleh orang Kristen hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Terima kasih. Tuhan memberkati setiap kita. Ya, terima kasih Pak Sam untuk pencerahannya, penjelasan yang semoga bisa membantu kita semua mengerti lebih dalam tentang keselamatan yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Kita kan masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi saudara-saudara sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, bisa sampaikan pertanyaan saudara kepada Ask Pak Sam, ya, di chat Ask Pak Sam bisa dituliskan. Sudah ada beberapa yang masuk, Pak Sam. Yang pertama, problem hanya Kristus, karena betul dia pakai tanda kutip, problem hanya Kristus
semakin kuat ketika ada konsep predestinasi, di mana keselamatan manusia sudah ditentukan jauh sebelum dunia ini diciptakan. Bagaimana untuk menjelaskan hal ini? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan Bapak Ibu, mohon bertahan, berarti saya harus melanjutkan ke sesi yang berikutnya. Butuh kira-kira 45 menit lagi menjawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang nggak gampang Bapak Ibu dijawab. Jujur saya harus mulai dengan kalimat ini, tidak gampang dijawab. Oke, kenapa? Karena di dalam topik predestinasi, ada begitu banyak area misteri. Yang artinya kita tidak diberitahu secara total dan utuh terkait hal tersebut. Tapi izinkan saya menjelaskan beberapa bagian untuk kita melihat konsistensi dari pribadi Allah ketika dia memberikan jalan keselamatan. Yang pertama, predestinasi itu berbicara Allah yang menyiapkan jalan keluar sebelum manusia diciptakan. Dengan satu tujuan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh di dalam dosa, di tengah-tengah sudah ada jalan keluar. Maka itu kenapa Paulus menuliskan demikian. Sebelum manusia diciptakan, Allah telah menetapkan jalan keselamatan. Kenapa kok ditetapkannya sebelum manusia jatuh di dalam dosa? Apakah berarti Allah memprediksi dan Allah yang merancangkan dosa tersebut? Jelas jawabannya bukan. Allah tidak merancangkan dosa tersebut. Allah memang mengetahui di tengah-tengah kemahatauannya bahwa manusia nanti bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah menetapkan supaya ketika nanti manusia itu jatuh, di titik, di waktu, di kronos waktu ketika manusia itu jatuh, manusia itu tidak jatuh tanpa pengharapan. Coba bayangkan ya, kalau Allah tidak menetapkan dari awal, Allah nanti menetapkan gini, ya udahlah nanti kita lihat manusia jatuh apa enggak. Kalau nanti jatuh, ya sudah baru kita pikirkan jalan keluarnya. Berarti di titik ketika manusia jatuh dalam dosa, pada waktu itu belum ada jalan keluar. Dan ketika belum ada jalan keluar, berarti manusia sempat hidup tanpa harapan. Dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Alkitab, enggak. Sebelum manusia lahir ada, Tuhan sudah menetapkan. Supaya apa? Ketika nanti manusia pun jatuh, mereka jatuh di tengah-tengah sudah ada pengharapan yang Tuhan janjikan bagi mereka. Sehingga hal ini mengatakan, menjelaskan apa? Menjelaskan kasih-Nya Allah yang luar biasa kepada manusia yang menggunakan kebaikan Allah, yaitu kehendak bebas untuk hidup di dalam dosa. Manusia berdosa itu bukan ditetapkan. Manusia ditetapkan punya kehendak bebas, supaya manusia bisa berelasi kasih secara tulus, secara murni dengan Allah. Tetapi ketika manusia punya kehendak bebas, disitulah ada konsekuensi logisnya. Manusia bisa menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Allah. Sehingga ketika manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Allah, itu bukan salah Allah. Itu keputusan manusia di dalam kedaulatan Tuhan. Keputusan manusia di dalam kedaulatan Tuhan yang memberikan mereka kehendak bebas. Sehingga kalau ditanya, Allah bertanggung jawab enggak terhadap dosa? Jawabannya bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab menuntut pertanggungjawaban manusia. Saya ulangi ya. Allah bertanggung jawab enggak terhadap dosa manusia? Bertanggung jawab. Apa tanggung jawab Allah? Allah bertanggung jawab untuk menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan kehendak bebas yang sudah diberikan kepada manusia. Itu adalah tanggung jawab Allah. Dan Allah memberikan hal itu. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menyatakan hukumannya. Sehingga hukuman itu adalah konsekuensi ketika manusia menolak Allah. Hukuman itu adalah konsekuensi ketika manusia memang memutuskan relasi dengan Tuhan. Ibaratnya sama seperti kalau kita nyalakan televisi, kita colok di saklar, kalau saklarnya kita lepas, colokannya TV-nya mati. Jangan katakan, kenapa ya kok TV-nya mati ya? Oh, berarti ini adalah pembuat produsen TV-nya ini, produsen yang nggak baik ini. Kenapa kok begitu dilepas dia mati? Enggak. Ya memang itulah yang menjadi naturnya. Kalau dia hidup, dia harus dicolokkan, baru dia bisa berjalan. Kalau dia nggak dicolokkan, sebagus apapun produksi TV-nya, ya nggak akan nyala. Maka di dalam hal ini, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia patut dihukum, nggak? Patut dihukum. Dan ketika Allah menghukum manusia, karena penggunaan kehendak bebasnya yang salah itu, Allah berarti sudah bertanggung jawab terhadap dosa manusia. Dan itu adalah wujud keadilan Allah. Tetapi keadilan itu pun adalah keadilan di dalam kasih, di mana ada jalan keluar. Orang-orang yang kemudian dipilih, semua binasa iya.
Allah adil, adil. Kenapa? Ketika Allah menghukum semuanya itu adil. Iya. Tetapi ketika Allah memilih sebagian untuk diselamatkan, itu tidak lagi bisa diukur bicara soal keadilan. Tapi itu bicara soal anugerahnya yang besar. Sekali lagi ya, ibarat seperti tadi yang saya katakan. Manusia berdosa itu ibarat kotoran. Bapak Ibu kalau melihat ada kotoran di pinggir jalan, ada 5 kotoran. Lalu Bapak Ibu mau bawa pulang 1. Ada yang protes enggak Bapak Ibu? Ya selain orang yang serumah dengan Bapak Ibu ya. Selain yang serumah loh ya. Tapi ada enggak orang yang lain yang melihat Bapak Ibu protes? Loh kok diambil cuma 1? Kalau mau ambil, ambil semua. Enggak ada Bapak Ibu. Semua orang yang melihat Bapak Ibu ngambil 1, orang tersebut akan berkata begini, kok mau ya ngambil? Oh sudah tahu kotoran, kok masih mau-maunya diambil? Ngambil 1 aja sudah kita berkata, wih orang ini ya, orang yang kalaupun dia cinta banget sama kotoran itu, dia ini gila ya, sampai rela mencintai kotoran. Tidak pantas kotoran itu dicintai, tapi kok dia mau ya, 1 aja, orang tidak ada yang mempermasalahkan. Tidak ada kotoran yang lain bisa berkata gini, woi, kok enak sekali kamu ambil dia, ambil aku juga dong. Nggak ada. Kotoran yang lain melihat kotoran yang diambil akan berkata gini, ih gila ya yang ngambilnya. Kotoran juga diembat tuh. Itu respon yang wajar. Maka yang harusnya respon wajar bukan berkata gini, kalau selamatkan ya selamatkan semua dong. Enggak. Respon wajar adalah gini, Tuhan, kenapa Engkau selamatkan aku? Padahal kita tahu, kita bukan yang layak. Kita tahu dosa-dosa kita. Bahkan ketika sudah diselamatkan, kita masih bisa jatuh. Sehingga respon yang paling benar adalah justru yang diselamatkan yang tanya, why have you chosen me? Out of million, your child to be. Ini kira-kira jawaban yang bisa saya berikan, Bu Caroline. Terima kasih Pak Sam. Pertanyaan berikutnya nih Pak Sam. Sekarang bagaimana bila ada seseorang yang meninggal sebelum dia mendengar tentang Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Baik, Bapak Ibu, karena ini pertanyaan hipotetikal, pertanyaan if clause ya, maka jawabannya juga if clause Bapak Ibu ya. Jawabannya if clause, artinya kemungkinan juga. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kondisi seseorang. Ingat ya, kita tidak pernah tahu kondisi seseorang. Ketika orang itu kelihatan rohani, pasti tidak dia rohani? Belum tentu. Belum tentu. Ketika orang itu kelihatan bejat, apakah pasti dia adalah orang yang bejat? Belum tentu. Sehingga kita tidak pernah bisa menebak dan tidak pernah bisa mengukur tingkat kerohanian seseorang. Bahkan secara jelas katakan kita tidak bisa tahu siapa yang sudah selamat, siapa yang ditebus Tuhan, siapa yang dipilih Tuhan, dan siapa yang tidak dipilih Tuhan. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita pribadi bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau tadi ditanya, bagaimana dengan orang yang belum pernah dengar akan Yesus Kristus, akan karyanya. Dan kalau itu di dalam konteks sekarang ya, zaman sekarang, bukan zaman masa lampau. Maka jawaban saya adalah 2. Kalau ya, if clause juga kan ya, hipotetikal juga. Kalau orang tersebut adalah orang yang dipilih Allah, kotoran yang dipilih Allah untuk diselamatkan, maka Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menyatakan dirinya, supaya dia bisa mengenal Allah dan hidup di dalam Allah yang benar. Oke? Dan yang kedua, kalau memang dia tidak diselamatkan oleh Tuhan, ya sudah. Ya memang itulah kondisinya. Sehingga gimana dengan mereka? Ya percayalah bahwa Allah yang baik. Dan jangan lupa, tadi saya tekankan di awal, Allah itu melihat semuanya ini utuh. Tidak seperti kita melihatnya itu sebagian-sebagian, parsial-parsial. Allah itu melihatnya utuh. Maka kalau Allah itu sudah melihatnya utuh, lalu kemudian Allah memang mau memilih yang di sini, yang di ujung ini. Dan tidak ada akses yang kemudian bisa dilakukan oleh orang Kristen untuk datang kepada dia. Allah tidak kekurangan cara untuk bisa datang kepada dia langsung kok. Bahkan Allah sudah pernah meninggalkan surganya untuk datang ke dalam dunia ini. Kenapa kok dia tidak bisa melakukan hal itu lagi? Ya, tapi bukan dalam wujud inkarnasi ya, tapi menyatakan dirinya supaya orang itu mengenal Allah yang benar dan hidup di dalam Allah yang benar. Tapi jangan lupa, Allah itu bekerja mau menggunakan manusia. Sehingga ketika Allah itu mengutus kita untuk memberitakan Injil, itulah cara yang memang Tuhan pakai. Itu cara yang memang Tuhan pakai. Sehingga itulah alasan kenapa kita perlu memberitakan Injil. Bukan karena kalau kita tidak memberitakan Injil, maka orang tidak diselamatkan. Salah itu. Orang tidak diselamatkan itu karena dosa. Orang tidak selamat itu karena dosa. Orang selamat itu karena anugerah Allah.
yang bisa diberikan oleh Allah dengan media cara apapun. Oke, konsepnya adalah anugerah di dalam Yesus Kristus. Maka kalau Allah mau beranugerah, dia bisa pakai cara apapun. Tetapi Allah mau memakai dan memilih kita. Sehingga ini merupakan sebuah privilege, sebuah hak yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk kita boleh bekerja bagi Dia dan bekerja di dalam Dia. Sehingga disitulah alasan kenapa kita perlu memberitakan Injil. Karena Allah mau memakai cara ini untuk memenangkan orang-orang yang lain yang sekarang belum mendengar Injil Yesus Kristus. Itu Bu Carolyn. Ya, terima kasih. Pak Sam, berikutnya ada pertanyaan yang diawali dengan statement yang cukup panjang. Saya percaya bahwa tidak ada manusia yang bercita-cita mau masuk neraka. Tetapi ada satu pandangan Kristen yang menyatakan bahwa semua manusia yang lahir telah mewarisi dosa asal yang berasal dari Adam. Dan oleh akibat ini, semua manusia meluncur ke neraka tanpa terkecuali. Pertanyaannya adalah, apakah fair, apakah adil ketika Allah telah mempredestinasikan, memilih menyelamatkan dan membinasakan manusia sebelum dunia dijadikan, lalu kemudian Allah menuntut pertanggungjawaban kepada manusia? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, saya perlu mengklarifikasi karena dugaan saya ada banyak asumsi yang salah dari pernyataan yang tadi diberikan di awal. Ketika digambarkan bahwa neraka itu seperti sebuah tempat di mana orang bisa meluncur karena semua orang sudah lahir di dalam dosa sehingga jalannya pasti meluncur ke sana, bayangan saya ini merupakan sebuah gambaran yang sangat keliru atau bisa saya katakan karikatur tentang konsep dosa di dalam kekristenan. Ini konsep yang salah. Sekali lagi, ketika Alkitab berkata dosa, itu artinya pemberontakan kepada Allah. Allahnya yang ditolak oleh manusia. Oke? Ini bukan sebuah tempat, atau neraka itu bukan sebuah tempat khusus yang didesain oleh Allah, yang kemudian dipikirkan oleh Allah untuk menghukum manusia-manusia yang tidak mau percaya kepada Dia, yang memang kemudian bisa berdosa, dan kemudian dimasukkan ke sana. Bukan. Dosa itu melawan Allah, dan neraka itu terpisah total dari Allah. Karena apa? Karena kehendak manusia tersebut. Jangan lupa, Allah memang berkehendak, berdaulat. Berdaulat apa? Kedaulatannya ada dua. Satu, kedaulatan Allah adalah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Itu kedaulatan Allah. Kehendak bebas bisa dipakai untuk mengasihi Allah, bisa dipakai untuk melawan Allah. Dan sejarah dunia sudah mencatat manusia memakainya untuk melawan Allah. Sehingga kalau ditanya, salahnya siapa? Bukan salah Allah. Salahnya manusia yang sudah diberikan, tetapi salah menggunakan. Oke? Dan kehendak Allah yang kedua, kedaulatan Allah yang kedua adalah, dari semua yang berdosa itu, Allah pilih sebagian untuk selamat. Allah pilih sebagian untuk selamat. Itu kedaulatan Allah. Itu ketetapan Allah. Tetapi kalau tanya gini, ketetapan Allah ini bertentangan tidak dengan kehendak manusia? Jawabannya adalah tidak. Ketika dikatakan bahwa Allah menetapkan manusia untuk kemudian diselamatkan, berarti yang tidak diselamatkan, kalau ditanya, ini sekali lagi ya, pertanyaan hipotetikal. Karena kita tidak pernah tahu kondisi jujur dalam hati seseorang, tidak pernah tahu kondisi rohani seseorang. Tetapi andai kata nih, orang yang tidak dipilih, lalu ditanya, kamu mau enggak selamat? Jawaban dia juga enggak kok. Wahyu pasal 16 menuliskan bahwa manusia setelah melihat Allah di dalam segala kemuliaannya, mereka masih menolak Dia. Maka itu kenapa neraka itu hukumannya selama-lamanya. Kenapa keterpisahan dengan Allah itu hukumannya selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka sudah melihat kemuliaan Allah. Dan mereka tetap berkata, oh Dia toh Tuhan. Ya sudahlah, tidak apa-apa lah. Itu gambaran Alkitab, Wahyu pasal 16. Sehingga dari situlah kita melihat penetapan Allah tidak menyangkali kehendak bebas manusia. Penetapan Allah berjalan bersamaan dengan kehendak bebas manusia. Meskipun belum tentu semuanya sehati. Dalam arti Allah ingin manusia mengasihi, tapi manusia bisa tidak mengasihi. Tetapi ketika manusia tidak mengasihi, itu pun ada di dalam wilayah ketetapan kedaulatan Allah. Kenapa? Karena ada kehendak bebas yang memang Tuhan berikan bagi manusia. Sehingga di dalam hal ini, jangan bayangkan neraka itu desain khusus, tempat khusus, di mana Tuhan akan kumpulkan semua orang yang jahat-jahat, yang menolak Dia, kemudian dihukum di sana. Bukan. Neraka itu adalah keputusan setiap individu untuk berkata kepada Tuhan, aku tidak mau Engkau.
Dan saya mau tegaskan sekali lagi, semua kita manusia, semulanya di sana. Tetapi karena anugerahnya sebagian, kemudian Allah bekerja demikian rupa secara supranatural, kemudian membuat kita mau belajar mengasihi Dia dan mau hidup di dalam Dia. Itulah yang kemudian dipilih oleh Allah. Sehingga keberdosaan yang dihukum bukan salah Allah, itu salah manusia. Tetapi keselamatan yang dipilih itu anugerah Allah. Oke, thank you Pak Sam. Berikutnya nih Pak Sam, dari khotbah Bapak, dikatakan bahwa perbuatan baik tidak penting untuk mencapai keselamatan kita. Lalu bagaimana dengan kata-kata Tuhan Yesus, ketika kamu memberi kepada saudaramu yang paling hina, kamu sedang melakukannya untuk aku. Lalu, bagaimana hubungannya dengan kata-kata dari Rasul Paulus, yaitu mari kita fokus pada pertandingan yang diwajibkan bagi kita, agar kita memenangkan pertandingan itu. Apakah itu hanya kerohanian kita saja dan bukan termasuk perbuatan baik? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bapak Ibu, kita perlu melihat konteks untuk kemudian bisa memahami ayat itu dengan tepat. Ketika kemudian Tuhan berkata bahwa orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan baik itu melakukan untuk Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan mereka memang berbuat baik. Sekali lagi ya, kekristenan menekankan perbuatan baik, menekankan, tetapi bukan dalam rangka supaya bisa selamat, tetapi meresponi keselamatan yang sudah diberikan. Maka kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, maka orang itu pasti menghasilkan buah. Buahnya apa? Yaitu adalah perbuatan baik. Sehingga kita perlu membaca ayat-ayat firman Tuhan tersebut di dalam konteks yang tepat. Orang-orang yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan dituntut perbuatan baik. Iya, jelas. Kenapa kok dituntut perbuatan baik? Dituntut hidup sebagaimana yang Tuhan itu inginkan. Disempurnakan terus-menerus semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga dituntut, iya. Tetapi dituntut bukan supaya selamat. Dituntut supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dituntut supaya kehidupannya diubahkan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dituntut supaya menjadi garam dan terang dunia. Tetapi yang dituntut adalah mereka yang sudah menjadi anak-anaknya, yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, yang mendapatkan anugerah Allah. Jadi, saya simpulkan ya, tidak bertentangan. Perbuatan baik itu harus dilakukan. Harus. Orang yang tidak melakukan perbuatan baik itu perlu mempertanyakan, saya sudah diselamatkan atau tidak. Oke? Tetapi perbuatan baik yang dilakukan bukan supaya saya bisa mendapatkan perkenan Allah. Tetapi karena saya sudah dikasih Allah, maka sekarang saya membagikan kebaikan Allah ini bagi semua orang. Itulah perbuatan baik di dalam kekristenan. Berikutnya Pak Sam. Kalau tidak salah, tadi saya mendengar bahwa keselamatan tidak diberikan ke semua orang, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu saja. Hal ini jadi bertentangan dengan sifat Allah yang adil dan Allah terkesan pilih kasih. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan ini? Apakah akan dibuang ke neraka? Padahal mereka tidak pernah mendengar Injil sama sekali, tetapi tergolong manusia yang berkelakuan baik terhadap sesama manusia dan berkeyakinan kepada Tuhannya dengan baik. Oke, saya agak kebingungan ya cara menjawabnya ya. Karena sebenarnya jawabannya sudah saya berikan sepanjang ceramah ya. Nah mungkin ada beberapa misconception yang terjadi. Maka izinkan saya untuk meluruskan beberapa hal. Oke, tadi ketika dikatakan bahwa saya percaya bahwa tidak semua diselamatkan, iya. Kenapa? Alasannya bukan karena saya mau begitu. Kalau ditanya, saya maunya ya semua diselamatkan. Enak, aman, tentram. Gitu kan ya. Tetapi Alkitab memberitahu secara eksplisit keberadaan neraka, sehingga dari situlah saya tahu bahwa tidak semua diselamatkan. Nah, apakah berarti kalau tidak semua diselamatkan, berarti Allah tidak adil? Jawabannya, Allah tetap adil. Karena keadilan bukan berarti memberikan segala sesuatu bagi semua orang. Keadilan Allah menghukum dosa. Saya ulang ya, keadilan Allah bukan memberikan sesuatu bagi semua orang. Keadilan Allah adalah menghukum dosa.
Nah, saya bisa memahami pertanyaan yang ditanyakan itu keluar dari sebuah presuposisi atau sebuah asumsi bahwa manusia itu layak diselamatkan. Maka tadi saya katakan, kalau ada orang baik, maka Allah wajib menyelamatkan. Saya setuju. Saya setuju hal tersebut. Oke. Tetapi dalam hal ini saya mau katakan bahwa ketika kita punya presuposisi bahwa Allah itu wajib menyelamatkan semua orang, atau Allah itu harus menyelamatkan semua orang, berarti standarnya manusia itu memang pada dasarnya baik. Dan itulah yang kemudian tidak kita dapati. Manusia pada dasarnya jahat. Manusia pada dasarnya menolak Allah. Maka itu bisa terjadi apa? Kita tidak perlu belajar berbuat jahat, kita bisa berbuat jahat. Bahkan yang paling mengerikan, orang bisa berbuat baik di dalam kejahatannya. Kelihatannya baik, padahal itu kejahatan. Sehingga itu kan mengerikan sekali. Kalau kejahatan yang naked evil, kita itu bisa tahu, oh itu jahat, ya udah kita hindari. Tetapi kalau itu sesuatu yang terselubung demikian rupa, bahkan berbau hal yang rohani, berarti itu kejahatan yang luar biasa jahat. Dan bukankah itu yang seringkali juga kita lakukan? Dan kejahatan bukan berbicara sekedar perbuatan, tetapi juga pikiran, juga perasaan. Sehingga tidak ada orang yang baik. Sehingga Allah wajib menyelamatkan semua. Dalam hal ini berbeda konsepnya seperti ini, Bapak Ibu. Semua murid perlu belajar. Semua murid harus belajar untuk bisa lulus, gitu ya. Guru harus membantu murid. Tugas guru membantu murid, bukan mengkatrol nilai, tapi membantu murid itu efektif belajar. Itu tugas guru. Dia wajib. Kenapa? Dia dibayar untuk hal itu. Dan murid membayar supaya dia dapat ilmu. Dan dalam hal ini, relasinya setara. Semua punya kewajiban, semua punya hak yang setara. Sementara manusia berdosa, itu Allah tidak wajib menyelamatkan. Tidak wajib. Oke? Sehingga dalam hal ini, kewajiban Allah apa? Kewajiban Allah adalah menghukum dosa. Itu kewajiban Allah. Jadi semua manusia harus dihukum. Dan ketika semua manusia harus dihukum, lalu Allah memilih sebagian untuk diselamatkan. Bukan berarti tanpa hukuman, karena hukumannya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka kemudian Allah memilih sebagian itu untuk diselamatkan. Nah, itu standarnya bukan lagi adil atau tidak adil, tapi itulah anugerah. Dan tadi yang sudah saya jelaskan melalui ilustrasi, ibarat kalau ada kotoran, diambil satu, maka bukan berarti semua kotoran harus diambil. Itu kotoran tidak harus diambil, kotoran harus dibuang. Ketika orang membuang kotoran, kita tidak ada yang berkata gini, kotoran kok dibuang. Jangan begitu, kamu tidak berperi kotoran sih. Tidak boleh begitu, tidak ada. Kotoran kalau dibuang, semua berkata wajar. Itulah manusia berdosa yang dihukum wajar. Sehingga harusnya tidak ada masalah Allah menghukum manusia. Tetapi kan sekarang kita mulai bandingkan, kenapa kok dia diselamatkan? Kenapa kok orang ini diselamatkan? Nah, itu adalah anugerah Allah. Bukan karena orang itu, tetapi karena anugerah Allah. Kalau ditanya gini, loh, kenapa kok aku juga misalnya, kenapa kok orang itu juga nggak dilakukan? Dia kan sudah berbuat baik. Loh, dia berbuat baik. Tapi masalahnya, dia berbuat baik dan dia berdosa. Dia berbuat baik dan dia menolak Tuhan. Sehingga kalau dia menolak Tuhan, jalan satu-satunya keselamatan. Bagaimana caranya dia untuk selamat? Perbuatan baik tidak ada hubungannya dengan kamu selamat atau tidak. Perbuatan baik itu adalah bagian, kalau boleh dikatakan secara lebih teologis ya, bagian dari natur kita sebagai gambar dan rupa Allah yang tidak bisa dirusak total oleh dosa. Kita masih punya percikan-percikan kebaikan karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga di dalam ini kebaikan itu bukan ada kaitannya dengan keselamatan. Kamu selamat atau tidak, urusannya itu kamu dosa atau tidak. Kalau kamu berdosa, pasti nggak selamat. Kalau kamu menolak Allah, pasti kamu tidak selamat. Dan manusia berdosa, manusia menolak Allah. Sehingga manusia tidak selamat. Sehingga di dalam hal ini, bukan berarti Allah pilih kasih. Enggak. Allah tidak pilih kasih. Konsep pilih kasih muncul kalau semuanya itu harus dikasih. Sama seperti orang tua punya 2 anak, dua-duanya harus dikasih. Begitu cuma mengasihi yang satu, kita bisa katakan kamu pilih kasih. Kenapa? Karena orang tua memang wajib mengasihi kedua-duanya. Allah tidak wajib mengasihi. Allah wajib menghukum manusia berdosa. Tetapi kalau ada yang dikasihi, itu anugerah Allah bagi yang dikasihi. Nah, kira-kira itu. Semoga menolong dan menjawab akan klarifikasi ya. Terima kasih, Pak. Berikutnya ada pertanyaan seperti ini, Pak. Kondisi manusia yang binasa sebetulnya adalah kondisi di mana manusia tidak terhubung dengan Allah untuk selama-lamanya.
atau putusnya relasi manusia dengan Allah. Sebetulnya seberapa mengerikan kondisi ini? Karena mungkin banyak manusia berpikir selama mereka hidup di dunia, mereka bisa kok hidup tanpa berelasi dengan Allah. Sehingga menganggap konsekuensi ini tidak mengerikan untuk mereka. Pak Sam masih di mute? Cek. Oke. Ya. Saya setuju bahwa manusia seringkali tidak menyadari konsekuensinya. Nah, kalau ditanya gini, kenapa manusia tidak menyadari konsekuensinya? Karena sepanjang manusia hidup di dalam dunia ini, tidak ada satu manusia yang betul-betul terlepas dari kasih Allah. Bahkan ketika kita berdosa pun, kita berdosa di tengah-tengah Allah yang terus-menerus mengasihi kita. Nah ini kalau ibaratnya ya, diibaratkan, dan minta maaf ya, saya tuh suka pakai ibarat yang rada ekstrim, supaya gampang diingat gitu ya. Manusia berdosa di tengah-tengah Allah yang mengasihi itu seperti Allah memberikan kita minum, tetapi sambil kita meminum air yang Allah berikan, sambil kita mengencingi Allah itu. Sorry ya kalau terlalu vulgar ya, tapi itu gambarannya. Manusia berdosa di dalam dunia ini tetap ditopang oleh kasih karunia Allah yang begitu besar, yang kita kenal sebagai istilahnya anugerah umum Allah. Dan anugerah itu yang membuat kita bisa nyaman hidup dalam dunia. Maka tadi kalau dikatakan, lo orang berdosa, lo orang menolak Allah. Kerja, dapat duit enggak? Ya dapat duit lah. Dia enggak membunuh, tapi dia enggak membunuh, dia enggak mencuri, dia enggak korupsi gitu ya. Dia kerja baik-baik, tapi dia benci pada saudaranya, dia menolak Allah, dia enggak mau menyembah Yesus Kristus. Dia berdosa, iya. Tapi dia kerja baik-baik, dia dapat uang enggak? Dia dapat uang. Sehingga itu bukti kasih karunia Allah. Itulah yang menyebabkan manusia sekarang tuh seolah-olah ketika diberitakan begini loh. Nanti kalau kamu tuh terputus dari Allah, kamu tuh akan menyesal. Jujur memang betul. Tidak ada satupun gambaran di dalam dunia ini yang bisa menggambarkan secara sempurna hal tersebut. Kecuali satu hal. Dan itu pun terbatas. Apa gambaran yang bisa menggambarkan putusnya relasi? Yaitu kematian jasmani. Maka itu kenapa ketika ada orang mati, di situ kita tuh ketika orang itu adalah keluarga kita, di mana selama ini ngobrol. Bahkan selama ini saya pernah melayani menghadiri sebuah ibadah kedukaan, di mana ada seorang istri yang begitu sedihnya ketika suaminya meninggal. Setelah diceritakan oleh anggota keluarga yang lain, kami baru tahu, yang paling membuat ibu itu sedih adalah pertemuan terakhir, komunikasi terakhir dengan suaminya. Itu mereka berantem. Jadi belum sempat damai. Suaminya sudah meninggal. Dan dia sedih, dia kecewa, dia berkata, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, aku mau minta maaf, ayo bangun, ayo bangun. Bangun enggak? Enggak bangun. Enggak bangun. Didiamkan kan? Iya. Walaupun istrinya berkata, maaf ya, maaf. Dia pakai bahasa Mandarin, tuwe puji. Yang situ bisa bilang gini, sudah, stop, dah, jangan banyak nangis, just diam. Aku udah ngantuk, nih tak tidur. Nggak ada ceritanya begitu. Mati ya mati. Tetap didiamkan. Walaupun kamu mau minta maaf setulus apapun, sebaik apapun, engkau didiamkan. Nah, gambaran didiamkan oleh orang mati, itu cicipan keterpisahan dari kasih Allah selama-lamanya. Di mana kita ngomong apapun gitu ya, namanya terpisah, ya sudah tidak ada apa-apa. Terlepas. Tapi sekali lagi itu cuma satu dimensi kecil yang tidak bisa mewakili semuanya. Sehingga memang betul, sekali lagi jujur saya katakan, seringkali kita terlena dengan kenyamanan kebaikan Allah. Sehingga kemudian kita merasa kita bisa hidup tanpa Allah. Tapi jujur, ketika kita memberitakan Injil, nah ini yang menarik, pemberitaan Injil bukan berfokus kepada dosa, kepada neraka. Justru saya mau mengatakan, kalau ada orang yang memberitakan Injil, fokusnya hindari neraka, dia bukan membawa orang ke surga. Dia bukan membawa orang cinta Tuhan. Dia membawa orang memperalat Tuhan demi kenyamanannya. Pengabaran Injil berarti menceritakan apa? Mengajak orang tersebut melihat seluruh kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan ini. Bahkan secara spesifik, kasih yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Itu pemberitaan Injil. Sehingga di dalam hal ini nggak masalah sih. Kalau orang nggak bisa merasakan dengan total rasanya neraka itu seperti apa, nggak masalah. Karena memang nggak bisa digambarkan sih. Tetapi yang jauh lebih penting, ajak orang melihat besarnya kasih Allah bagi kehidupan kita.
Oke, thank you, Pak Sam. Berikutnya ada pertanyaan, apakah konsekuensinya bagi orang yang sudah mengenal Yesus, namun hidupnya seperti air yang suam-suam, tidak panas dan tidak dingin? Oke, menurut Wahyu dimuntahkan sih ya. Cuman gambaran dimuntahkan tuh bagaimana? Nah, mungkin saya mau berkata begini. Ketika orang itu sudah hidup di dalam Kristus, maka saya percaya Kristus itu bekerja terus-menerus mentransformasikan kehidupan orang tersebut. Oke, Kristus yang terus-menerus bekerja. Tetapi belum tentu kita itu konsisten bertumbuh. Bisa jadi kita jatuh, bisa jadi kita gagal. Tapi Alkitab menuliskan bahwa Dia adalah Allah yang tidak menyerah. Dia terus-menerus bekerja, terus-menerus bekerja. Contoh paling sederhana yang saya pernah sampaikan ini juga di dalam ceramah terakhir di Bungur juga, ya adalah gambaran Yunus. Allah tidak pernah menyerah kepada Yunus. Dia terus-menerus bekerja, menolong Yunus untuk melihat kasih-Nya, untuk menolong Yunus hidup di dalam kasih-Nya. Sehingga itulah Allah. Cuman memang betul kita tidak konsisten. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal, kita bisa up and down. Maka apa yang Allah kerjakan? Yang Allah kerjakan satu, Dia terus-menerus bekerja untuk menolong kita bertumbuh. Dua, Dia akan memakai segala macam cara untuk menyadarkan kita akan besarnya kasih-Nya. Sehingga membuat kita kembali takjub akan Allah. Dan kemudian kembali kita mau hidup di dalam Dia dan hidup bagi Dia. Nah, itu yang Allah kerjakan. Dan apa yang harusnya kita kerjakan ketika kita hidup suam-suam kuku tersebut. Maka yang perlu kita cari tahu adalah apa sih yang menyebabkan kita ini suam-suam kuku. Apakah yang pertama? Karena ada dosa yang kita simpan. Dan dosa itu kemudian menggerogoti kerohanian kita. Sehingga pada waktu itulah kita tidak lagi bisa merasa nikmat hidup berelasi dengan Tuhan. Sehingga rasanya suam-suam kuku. Kalau memang ada dosa yang kemudian menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya kita perlu membereskan. Kita perlu datang ke hadapan Tuhan, kita mengaku, kita mohon ampun Tuhan, kita mohon pelepasan dari Tuhan untuk bisa membebaskan kita dari dosa tersebut. Yang kedua, bisa jadi suam-suamku itu terjadi adalah karena kita mengalami stagnasi rohani. Kita tidak bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kenapa kita tidak bertumbuh? Selain faktor dosa ya, karena faktor dosa tadi sudah saya singgung, bisa jadi adalah karena kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak melakukan kebenaran firman yang sudah diajarkan, sudah diketahui. Itu bisa membuat kita itu ngerasa kayak nggak ada gairah. Kayak nggak ada yang bekerja lebih lagi. Seolah-olah kayak Allah itu mendiamkan kita. Kenapa? Ya bisa bayangin ya, Tuhan itu kan mau jalan bareng sama kita. Terus kita diam di tempat, terus Allah jalan. Terus Allah noleh, yuk jalan. Bilang nggak apa-apa, jalan dulu aja. Terus Allah jalan lagi. Lah ayo jalan sama-sama. Terus kita masih diam, enggak apa-apa, situ jalan dulu aja. Aku masih mau di sini. Ya suatu hari Allah akan diam. Kenapa? Nah, gambaran ini sekali lagi, ini cuma gambaran ya. Untuk menunjukkan bahwa yang Allah inginkan adalah kita berjalan bersama. Bukan Allah berjalan nanti di depan, terus kita yang lari ngejar dia, terus kita diam lagi, Allah jalan lagi, kita yang lari ngejar, bukan. Ini bukan Allah itu sama seperti orang tua yang punya anak kecil, yang suka main kejar-kejaran itu, bukan. Allah mau kita berjalan bersama dengan Dia. Sehingga ketika kita tidak hidup di dalam kebenarannya, tidak melakukan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan yang kita sudah ketahui, maka bisa jadi pada waktu itu, ya Allah mendiamkan. Mendiamkan dalam arti Allah mau menggerakkan kita. Ayo lakukan dulu apa yang sudah engkau pelajari. Kerjakan dulu. Maka pada waktu itu engkau akan merasakan pertolongan, nikmat, kasih Allah, anugerah Allah yang luar biasa di dalam hidupmu. Dan bisa jadi faktor yang ketiga adalah karena adanya penderitaan. Jujur, kadang-kadang penderitaan membuat kita tidak bisa melihat kasih Allah. Sehingga ketika kita tidak bisa melihat kasih Allah, maka pada waktu itulah kita itu merasa kering. Kita merasa hidup ini sendiri. Dan pada waktu itulah kita juga nggak mampu untuk mengasihi Allah lebih dan lebih lagi. Sehingga pada waktu penderitaan, maka penting sekali untuk kemudian kita hidup memohon belas kasihan Tuhan. Supaya di tengah-tengah penderitaan yang ada, kita tetap bisa merasakan kasih-Nya. Allah beranugerah demikian rupa, dengan semakin jelas menyatakan cintanya. Sehingga di tengah-tengah keterbatasan kita, karena emosi kita terganggu, pikiran kita terganggu. Di waktu itulah ketika Allah menunjukkan diri semakin jelas, menunjuk karya kasih-Nya semakin jelas, kita ditolong untuk menyadari keberadaan Allah. Dan kemudian hidup kita kembali pulih mencintai Dia dan hidup bagi Dia. Nah, sehingga
3 hal ini yang perlu kita coba evaluasi. Kalau kita berdosa, mari kita mohon ampun. Kalau kita belum melakukan firman, mari kita hidup mengerjakan firman Tuhan tersebut. Kalau ada penderitaan, mohon belas kasihan anugerah Allah untuk menyatakan kasih-Nya dengan jelas, supaya kita bisa tetap merasakan kasih Allah dan bisa mengasihi Allah. Ya, terima kasih Pak Sam. Dan saudara-saudara sekalian, karena keterbatasan waktu, maka kolom pertanyaan sudah kami tutup. Namun masih tersisa pertanyaan, Pak Sam. Pertanyaannya ini, Pak. Bila manusia percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak melakukan perbuatan baik, apakah orang tersebut tetap mendapatkan anugerah keselamatan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Anugerah itu kan bukan didasarkan kita ini bakal berbuat baik atau tidak. Sekali lagi ya, anugerah itu diberikan Tuhan, sekali lagi supaya Bapak Ibu mancep ya, pakai ilustrasi yang rada menjijikkan tadi, diberikan kepada kotoran. Oke, jadi dalam hal ini anugerah diberikan bukan karena kita ini berpotensi gitu ya. Allah itu bukan investasi Bapak Ibu sama kita. Ini kalau hitungan investasi, Allah itu bocuan Bapak Ibu. Kenapa? Kita ini gagal melulu gitu. Nggak berhasil-berhasil. Lambat sekali. Allah itu bocuan kalau Allah itu sifatnya investasi sama kita. Jadi keselamatan bukan investasi. Keselamatan itu diberikan karena Dia mengasihi kita. Oke. Jadi kalau kita yang sudah dikasihi, kita gagal. Apakah kegagalan kita menggagalkan pemberian Allah bagi kita? Enggak. Karena Allah tahu siapa kita. Allah tahu. Nah, cuman saya harus menambahkan begini. Karena kalau saya cuma titik damai di sini, Bapak Ibu nanti pulang akan penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Saya tidak perlu takut kalau berbuat dosa. Kenapa? Bagaimanapun Allah cinta kepada saya. Allah sayang kepada saya. Nah, ini jatuh nanti pada konsep hyper grace. Gitu ya. Nah, saya tidak mau titik sampai di sini. Tapi saya mau katakan, orang yang hidupnya disentuh oleh kasih Allah, orang ini akan terus-menerus diingatkan untuk mengasihi Allah. Bapak Ibu, kalau kita tuh sudah bisa selamat karena kemudian kita tuh ditolong oleh orang dengan cara yang luar biasa. Saya yakin dan percaya kita tidak akan lupa. Setiap kali kita ingat orang itu, kita pasti berusaha untuk berbuat baik pada orang tersebut. Contoh sederhana saya Bapak Ibu ya. Sampai sekarang saya tuh tidak pernah melupakan jasa dari seorang dokter yang menolong persalinan dari istri saya untuk 2 anak saya. Kenapa saya tidak bisa melupakan? Karena dokter tersebut betul-betul menolong kami. Dengan cara dia tidak menarik fee 1 kali pun. Pada waktu praktek periksa kehamilan dari awal sampai lahir, tidak ditarik. Dan pada waktu proses melahirkan, dokter ini pun juga tidak menarik biaya untuk dirinya. Kami cuma menanggung biaya rumah sakit, biaya kamar, biaya obat, titik. Sampai di situ. Sehingga pertama kali saya punya anak, saya lihat, oh murah ya punya anak ya. Langsung saya godain istri saya. Sudah punya 10 juga nggak apa-apa. Kalau murah kayak begini gitu kan ya. Kemudian saya baru diberitahu, kamu tahu nggak? Itu fee yang dokter kasih untuk harusnya kita bayar, yang nggak kita bayar, tahu nggak berapa? Setelah saya tanya rekan-rekan yang lain, oh ternyata mahal ya. Harusnya bayar dokternya itu mahal. Cuman saya nggak nanggung saja. Nah, ditolong begitu rupa. Saya sampai sekarang selalu mengingat kebaikannya. Dan selalu berusaha demikian bagaimana caranya ya. Saya itu bisa membalas kebaikannya. Meskipun rasanya itu tidak cukup gitu. Saya berkali-kali gitu ya, misalnya kirim barang untuk mengucapkan terima kasih begitu ya. Tapi tetap rasanya kayak aduh nggak cukup, ini nggak cukup gitu. Nah, sekarang yang Yesus kerjakan untuk kita, dia bukan cuma nolong lahiran terus nggak usah dibayar. Dia mati di atas kayu salib. Maka orang-orang yang disentuh oleh kasih Allah seperti ini, saya kok nggak percaya ya bahwa orang tersebut tidak kemudian merasa bahwa mau mengasihi Tuhan, mau hidup bagi Tuhan, mau hidup melayani Tuhan. Dan saya mau tegaskan tadi yang tadi, Kristus ketika menanggung dosa, dia juga mentransformasi hati kita. Sehingga orang yang ditebus adalah orang yang diubahkan oleh Kristus. Dan hati yang diubahkan adalah hati yang bisa melihat karunia Allah dan mensyukuri karunia Allah. Sehingga manusia memang tetap bisa jatuh. Ya, tetapi orang yang sudah diselamatkan, dia akan berduka di dalam kejatuhannya. Dan dia akan terus rindu untuk bisa mengasihi Tuhan lebih, dan lebih lagi. Sehingga tidak menghilangkan keselamatan, tetapi juga tidak menganggap remeh karya keselamatan. Terima kasih Pak Sam. Dan sebetulnya pertanyaan tadi mengakhiri sesi tanya jawab kita.
Terima kasih untuk rangkaian selama hampir 2 jam. Kita mendapatkan penjelasan lebih jelas lagi dan semoga ini membantu pertumbuhan iman kita dan menguatkan iman kekristenan kita. Tetapi sebetulnya kami berharap dan saya percaya Tuhan berharap bahwa pertumbuhan iman itu bukan hanya untuk kita kecap dan kita terima dan kita simpan bagi diri kita sendiri, karena kembali adalah misi utama Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak-Nya, adalah untuk menjangkau jiwa di luar sana, terutama generasi muda pada saat ini, yang merasa bahwa sosok Kristus tidak lagi penting bagi hidup mereka, dan apakah kita terpanggil untuk menjangkau mereka. Jadi yang penting bukanlah mengikuti webinar ini, tetapi setelah kita mengikuti webinar ini, apa yang mau kita lakukan bagi orang lain di luar sana. Dan mungkin sedikit, Pak Sam, boleh berikan sedikit closing statement? Oke. Saya setuju banget dengan Bu Caroline ya. Memang itu bagian yang paling penting karena mengikuti seminar ini satu hal yang berbeda. Mengikuti proses pembelajaran itu penting. Untuk apa? Kita semakin ditolong mengenal Tuhan sehingga kita semakin mensyukuri akan kasih Tuhan. Tetapi mensyukuri itu tidak terbatas hanya pada ucapan, tetapi mensyukuri itu adalah menyerahkan hidup bagi Tuhan. Dan hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang hidup yang dipersembahkan adalah seolah-olah kita berkata kepada Tuhan, pakailah hidupku untuk boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu, mari kita beritakan terus Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kita, yang sudah berkorban bagi kita, menyelamatkan kita, dan meresponi anugerah itu, biarlah kasih Kristus juga boleh dirasakan oleh semakin banyak orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih. Bapak Ibu diminta kesediaannya untuk menyalakan video. Kita akan memasuki sesi foto dan kemudian minta kesediaan Pendeta Rivo untuk menutup kita dalam doa. Mari Bapak Ibu selama 1 menit saja boleh menyalakan videonya untuk panitia bisa mengambil foto bersama. Baik Bapak Ibu, pastikan wajah Bapak Ibu masuk dalam kotak ya, masuk dalam kamera supaya tidak terpotong. Ada 5 halaman yang akan saya foto. Page 1 sudah. Page 2. Bapak Ibu bertahan karena Bapak Ibu tidak tahu ada di page berapa. Page 3. Jadi tahan aja buka freeze-nya sebentar. Page 4. Page 5. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pendeta Rivo, kami persilahkan menutup rangkaian webinar kita pada malam hari ini dalam doa. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau sudah memimpin acara webinar pada malam hari ini. Engkau sudah membukakan kembali akan pemahaman kami. Engkau sudah menolong kami untuk kami lebih memahami akan keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Merupakan anugerah daripada Tuhan. Bukan karena berhubungan dengan pilihan kami, bukan karena berhubungan dengan kemampuan atau usaha kami, tapi semua itu semata-mata anugerah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami bukan hanya berhenti sampai saat ini saja, tetapi kami juga boleh berproses untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, di dalam konteks kami, masyarakat, ataupun dimanapun kami Tuhan tempatkan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Bapak Samuel Sugiarto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memberikan kekuatan, kesehatan, berkati untuk keluarganya, layanannya, Engkau sendiri yang boleh memakai akan hamba-Mu untuk menjadi alat yang lebih lagi dalam pelayanannya pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga menyertai setiap kami, para peserta webinar pada malam hari ini, agar kami bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.